pengetahuanmu juga belum sebanyak mereka gitu kan. Jadi dirimu di sini nggak bisa berasumsi terlalu jauh dong. Ini kan ini TikTok, semua orang bebas berakses. Oke, betul. Begini Bang, izin ya Bang Prabu ya. Tadi pas waktu diskusi sama Bang Zuma, oke lah. Maksudnya ketika orang yang tidak paham tentang perdiskusian ini, ada perlawanan dengan segi data, tertata rapi caranya berdiskusi apa segala macam. Dan terlihat bahwasanya Anda belajar dan Anda memakai akal logika untuk yang nggak paham ya. Tapi begitu Anda berdiskusi dengan Bang Handi, nyusep Bang. Nyusep asli. Maaf itu, ya. Itu karena premis. Tidak masalah Bang, karena premis seperti ini. Saya bisa mengatakan itu, saya juga punya logika. Nggak mungkin logika saya. Oke, sebentar. Prabu, agama apa Prabu? Bang Prabu. Aku Muslim. Muslim ya. Ya Islam lah, pakai ditanyain lagi. Terusin. Oke, saya turunkan. Enggak, tadi bawa nama pendeta sekelas apa? Saya turunkan nama dokter aja ya, Pak Prabu ya. Jangan bawa pendeta apa. Kalau ada pun juga bang sini. Udah oke, makasih. Jangan bawa gitu dong. Itu namanya merendahkan. Sebenarnya kenapa saya bisa menerima itu? Karena konteksnya itu Yesus itu kan Alfa dan Omega. Konteksnya di situ. Karena Yesus ada sebelum dia lahir. Nah, ketika konteks itu dipakai, maka semua paradoks itu tidak jatuh. Semua paradoks itu bisa diterima dengan akal. Karena sebelum dia lahir, sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia mengambil kodrat manusia, dia sudah Allah. Dia bukan baru Allah di situ. Dia bukan baru dituankan di situ, tetapi sudah sebelum itu. Dokter Adi mute. Dari segi keimanan kan kita tidak akan membantah. Tapi kalau seandainya sudah diskusinya sudah maju, itu akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang nyusul. Pada saat Bunda Maria melahirkan Tuhan, nah Tuhan yang di sorga, apakah masih ada? Ntar dulu bang, saya terusin tadi ya. Lanjut. Pak Simeon izin dulu ya. Saya kerucutkan tadi, saya tadi ada telepon. Gini ya bro. Jadi kita runut lagi, Anda sudah iya nih semua. Dokter Adi silakan menyimak, mau percaya atau tidak. Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria juga menyembah kepada anaknya yang menciptakan dia. Tapi Anda tadi ada ambigu gitu loh. Kenapa sampai Bunda Maria repot-repot ke sinagog menyembah sang pencipta, sedangkan sang pencipta ada dalam pengawasan dan penguasaan Bunda Maria waktu anaknya yang pencipta ini masih bayi? Apa alasannya bro? Kenapa nggak menyembah aja anaknya dalam gendongan, dinina bobokkan sambil disembah? Kan bukannya anaknya adalah sang pencipta gitu? Bisa dijelaskan bro? Silakan. Oke, bisa. Jadi waktu dilahirkan tentu Maria waktu pengilhaman Maria tidak dikatakan kamu kamu akan menggendong Allah, tidak. Tetapi Allah hanya bilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, ketika pengakuan Yesus, dia kan melayanikan di umur 30. Disitulah pengakuan-pengakuan terbukti, tetapi tanda-tanda dia udah dari kecil. Misalnya di umur 12 tahun dia sudah berbicara dengan ahli-ahli agama di Bait Allah. Itu Maria sebenarnya dalam pandangan itu belum tahu, tetapi sudah terheran-heran karena kan Yesus kan bukan dari kandungannya. Tetapi Maria tetap terheran-heran di sana. Nah, ketika sudah sampai umur 30 dengan pengakuan-pengakuannya, dengan dia beraktivitas, Maria mengerti di situ bahwa dia ini adalah anak Allah, Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan itu artinya di saat itu Maria menyembah Yesus, dan terbukti di loteng Yerusalem Maria ikut menunggu Roh Kudus dan menyembah Yesus di sana. Baik. Kalau Bunda Maria menyembah Yesus yang di sana, padahal sebenarnya Yesus dalam genggaman dia sedang susui, berarti ada dua Yesus begitu ya? Yesus dia gendong. Saya udah jelaskan. Saya dulu bro. Saya dulu dong. Bunda Maria sedang menggendong Yesus yang pencipta alam semesta ini adalah anaknya. Terus kemudian Bunda Maria pergi ke sinagog menambah Yesus yang lain. Sebenarnya ada berapa Yesus bro? Silakan dijawab dulu. Oke, tadi saya udah mengeluarkan chartnya ya, saya tunjukkan lagi ya. Oke, ini yang atas ini, ini tadi saya udah bilang, yang
atas ini tidak pernah berubah. Jadi ketika anak keluar, dia tidak pernah meninggalkan juga. Kan Allah kan tidak terbatas. Allah itu tidak terlampaui. Jadi ketika saya bilang Yesus keluar dari Bapa, dia keluar tetapi tidak keluar. Jadi dia itu kekal, tidak terbatas ruang dan waktu karena dia melampaui ruang dan waktu. Itu definisinya seperti itu. Jadi konteks dia keluar itu ketika dia mengambil kodrat manusia. Bukan lagi masalah keluarnya ini. Jadi bro. kalau ini abang bilang dia Yesus di sini, apakah Yesus ada di surga? Tentu ada. Bukan itu yang kita ada tanya. juga di surga Waktu dia. Yesus masih Bukan kecil berarti dulu, jadi manusia. bro. Kita ngomong Tapi ini. konteksnya di situ, Bang. Oke, kita ini bicarakan anaknya Bunda Maria ini kan yang menciptakan Bunda Maria. Anda udah setuju tadi itu. Betul. Oke. Iya, setuju, Nah, setuju. pertanyaannya adalah apakah Bunda Maria tahu kalau yang dia lahirkan dan anaknya itu adalah yang menciptakan Bunda Maria? Menurut Anda Bunda Maria tahu apa tidak? Belum tahu. Tadi saya udah jelaskan kalau menurut pandangan saya Bunda Maria belum tahu. Belum tahu saat itu. Kalau saat itu Bunda Maria tidak tahu, kenapa Anda sok tahu? Siapa yang beritahu Anda? Anak ibunya saja dia nggak tahu. Anda bukan keluarganya, kenapa Anda tahu? Siapa yang ngasih tahu? Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia kandung. Ngasih tahu bagaimana? Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia Yesus kandung. adalah Tuhan. Dengerin dulu ya. Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia kandung yang menciptakan dia. Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia lahirkan adalah yang menciptakan dia. Bunda Maria nggak tahu kalau anaknya adalah sang pencipta. Tapi kenapa Anda tahu? Siapa yang kasih tahu? Ibunya sendiri yang melahirkan dia nggak tahu. Anda ini orang lain, siapa yang kasih tahu? Itu pertanyaannya. Oh, tadi saya rasa itu sudah saya jawab. Saya tahu dari ungkapan Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus, dan juga pernyataan-pernyataan murid-muridnya Yesus. Jadi saya tahu dari situ, dari perkataan Yesus langsung, juga perkataan muridnya langsung. Oke. Artinya sejak bayi sampai masih remaja, Bunda Maria belum tahu kalau anaknya itu adalah sang pencipta. Sekiranya nanti setelah umur 30 tahun Yesus sudah mengajar, Yesus sudah mulai berbicara. Pertanyaannya, di umur berapakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah sang pencipta? Silakan. Saya rasa itu pertanyaan yang aneh ya. Gini ya, kenapa harus 30? Itu kan iya aneh. Soalnya tujuannya nggak esensial. Udah nggak bisa terjawab begitu Mas. Udah nggak bisa terjawab, jadi rada aneh. Jawab aja, berusaha terus kayak tadi. Kayak tadi. Udah jawab ya. Maria tahu dari malaikat tuh, Pak Simeon. Dari Taruh malaikat. Taruh dokter Adi. Double dokter Adi, double. Silakan bro, Simeon. Oke. Kalau saya berasumsi, tentu Yesus mulai bisa berbicara di depan umum, boleh mengaku itu di umur 30 menurut adat istiadat Yahudi. Nah, menurut saya sekitar umur segitulah. Oke. Gitu sih. Artinya Bunda Maria baru tahu anaknya yang sebenarnya waktu berusia 30 tahun. Betul apa betul? Artinya Bunda Maria sesuai dengan asumsi Anda. Itu asumsi saya ya. Itu asumsi saya. Iya, artinya Bunda Maria sesuai dengan asumsi Anda, Bunda Maria tahu keadaan anaknya yang sebenarnya setelah Yesus 30 tahun. Jadi, Bunda Maria sudah tahu anaknya pencipta alam semesta setelah Yesus umur 30 tahun berdasarkan asumsi Anda. Pertanyaannya begini Bang, konsekuensinya apa? Apa yang membuat itu menjadi Yesus bukan Tuhan? Itu Abang harus jelasin itu kan. Iya, lucu. ntar saya nggak jelas. Ntar saya ke sana. Pertanyaan selanjutnya atau kita ada aja. Ntar dulu. Langsung Data aja. selanjutnya adalah apakah setelah Bunda Maria tahu anaknya Tuhan pencipta alam semesta di usia 30 tahun, Bunda Maria tidak ke sinagog lagi, dia hanya kalau mau menyembah, "Hei anakku, pulanglah, ibu mau menyembah." Apakah seperti itu? Oke, Silakan. jadi ketika umur 30 tahun, Yesus sudah bersama murid-muridnya. Begitu. Jadi Yesus ketika mengajar dan umur 33 kan Yesus kan disalib dan naik ke surga. Nah, setelah itu Maria itu ikut kumpulan dari para rasul, mereka ke sinagoga. Baru ketika di tahun 80 sudah terpisah dengan sekumpulan orang sinagoga, baru terbentuklah komunitas gerejawi.
komunitas gereja-gereja seperti itu. Oke, begini Jadi bro. bukan gimana? Yesus di luar mengajar 30 tahun. Bunda Maria ada di rumah. Tapi Bunda Maria saatnya menyembah Tuhan yang anaknya yang sedang jalan itu, apa yang terjadi? Apakah Bunda Maria menelpon anaknya, "Hai, pulang dulu, woi. Ibu mau menyembah. Jangan lama-lama di luar." Apa seperti itu? Oke, itu sarkas ya, nggak ada teleponnya. Jadi Maria tetap menggunakan bagaimana di sinagoga. Kalau abang tahu kan sampai tahun 80 kan orang rasul, para rasul juga di sinagoga. Jadi tata caranya semuanya masih sama dan menyembahnya itu seperti menyembah Elohim, tidak ada beda. Kenapa? Karena kami bukan menyembah Elohim yang lain, kami tetap menyembah Elohim yang sama. Maka di sinagoga pun kami menyembah hal yang sama. Berarti Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya, betul? Aduh, ini Bang, ini lah yang saya bilang tadi, ini terulang-ulang. Saya kan sudah gambarkan chartnya juga bahwa Yesus itu adalah firmannya Elohim itu sendiri. Jadi, abang simpulkan sendiri lah. Saya rasa itu bukan pertanyaan. Bro, Anda tadi gini bro, Anda Mana? tadi mengatakan Bunda Maria tahu secara utuh anaknya adalah Tuhan yang menciptakan Bunda Maria setelah umur 30 tahun. Yesus ini nggak selamanya ada di rumah. Dia kadang keluar mengajar bersama murid-murid. Pertanyaannya, kalau anaknya tidak ada di rumah, Bunda Maria ingin menyembah anaknya, apakah Bunda Maria mencari anaknya atau nyuruh orang untuk segera pulang, ibu mau menyembah anak, kira-kira begitu? Bagaimana yang terjadi, bro? Oke, kan saya udah jawab tadi. Jadi Maria pun bahkan rasul lain tetap menyembah itu di sinagoga dengan cara yang sama, dengan cara yang percis sama. Jadi ketika menyembah Elohim itu bukan menyembah Allah lain, itu sudah menyembah yang satu hakikat dengan Yesus. Itu bukan menyembah Allah lain, kami tidak menyembah Allah yang berbeda. Saya sudah jawab sebenarnya dari tadi. Jangan diulang Artinya lagi, Bunda Maria kalau mau menyembah, dia ke sinagoge menyembah anaknya, tapi anaknya nggak ada di situ. Ya, contoh nih ya, anaknya ada di tempat A, sinagoge ada di tempat B. Bunda Maria kalau mau menyembah anaknya, dia ke B, ke sinagoga. Artinya jangan-jangan Bunda Maria nggak tahu, bro, kalau anaknya adalah Tuhan yang menciptakan dia. Kenapa dia nggak nyari anaknya aja, bro? Gimana tuh? Oke, itu yang saya bilang tadi ya. Yesus ketika menjadi inkarnasi, dia tidak pernah terpisah. Dia tetap satu dengan Allah. Jadi ketika orang menyembah Elohim, Yesus sedang mengajar. Yesus itu maha kuasa, firman itu maha kuasa, transenden. Dia transenden. Oke, paham ya maksudnya? Paham. Jadi Artinya ketika begini. menyembah Elohim, gimana? Artinya Bunda Maria menyembah Elohim yang ada dalam diri anaknya yang menciptakan Bunda Maria, tapi tidak mesti harus ada Yesus di depan dia. Karena dimanapun Bunda Maria menyembah, tetap di situ ada Elohim anaknya Bunda Maria. Betul? Betul. Hebat juga Yesus ya. Yesus ada lagi ngajar misalnya di gedung A, tapi orang bisa menyembah Yesus di gedung B. Betul ya? Betul. Bukan hanya itu, Bang. Kalau Kristen hebat juga ya Yesus ya. Betul. Jadi melampaui segala tempat, Bang. Kalau Allah kami itu memang maha kuasa. Jadi ketika ada orang percaya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Tuhan kami itu tetap bersama kami, tetap menolongi kami. Allah kami itu tidak terbatas ruang dan waktu, ada di mana-mana. Itulah maha kuasanya Tuhan kami, Bang. Seperti itu. Udah paham? Ya. Saya ulang ya. Jadi Jangan Yesus diulang lagi, Bang. Enggak, Jangan iya, Bang. diulang lagi. Enggak, biar jelas, Bang. Enggak, kesimpulan aja. Jadi Yesus ada di kampus A misalnya mengajar. Yesus ada mengajar di sana aktivitas, tapi di gedung B anggap sebagai sinagoga, tetap orang menyembah ke sinagoga, tapi menyembah orang yang sedang mengajar di kampus A. Betul? Betul. Hebat juga ya. Gak apa-apa, kita jangan tertawa karena ini memang itu kalau dikontekskan ya. Oke, saya jelasin, Bang. Saya harus bertanggung jawab menjelaskan itu kenapa betul. Oke, boleh. Jadi gini, Bang. Jadi ketika saya bicara tentang Yesus, kodrat ilahinya ini saya percaya itu betul-betul kodrat ilahi. Nah, ketika berbicara kodrat ilahi, maka dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi Yesus bisa hadir tepat waktu di tempat saya, juga bisa tepat waktu di tempat Bang Adi. Jadi Tuhan kami bukan berarti dua sosok, bukan berarti ada dua, bukan seperti itu.
Begini, Dan saya bro. juga bercerita, misalnya saya berdoa kepada Tuhan Yesus dan Bang Adi juga berdoa kepada Tuhan Yesus di Oke, Tuhan oke. yang sama di satu waktu yang sama. Bukan Oke. berarti Yesus mendengarkan saya, tidak mendengarkan Bang Adi, tidak. Tetapi Yesus mendengarkan dua-duanya secara sempurna dan bersama. Kenapa? Karena itu Allah. Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak harus mendengarkan saya saja, tidak bisa orang lain. Bukan, itu bukan konteks berbicara tentang Ya, kemahakuasaan oke. Tuhan. Contoh bro ya, contoh nih, Oke. Yesus setelah selesai aktivitas mengajar di luar, tentu kan sebagai anak yang berbakti kepada ibu nggak mungkin dong nggak pulang. Yesus kan nggak punya keluarga kecuali ibunya gitu ya. Nah Yesus pulang nih bro, Yesus pulang, tentu butuh istirahat lah. Terus kemudian Bunda Maria mau menyembah begitu. Apakah Bunda Maria ke sinagog? Ah, nggak usah ke sinagog dah. Tuhan ada kan di rumah gua, mending di rumah aja begitu. Saya sembah anak saya aja yang sedang istirahat. Bisa nggak kayak gitu bro? Kalau dari itu sebuah asumsi, apakah mungkin seperti itu? Saya tidak tahu. Kalau apakah mungkin seperti itu? Karena kalau konteksnya yang saya lihat, Maria itu tunduk dan pergi ke sinagoga terus. Rasul juga seperti itu. Jadi Kalau murid-murid begitu- Yesus, kalau begitu, walaupun Bunda- mereka murid Yesus, mereka tetaplah membaca di sinagoga. Mereka tetap Kalau membaca begitu di bu, sinagoga. kalau begitu bro, Bunda Maria nggak tahu dong kalau anaknya Sang Pencipta. Saya sudah bilang tadi di loteng Yerusalem, Maria pun menunggu Roh Kudus. Itu dicatat. Jadi Tadi katanya Bunda pun Maria, tahu. tadi katanya Bunda Maria udah tahu waktu anaknya umur 30 tahun. Kalau udah tahu, Asumsi saya sekitar segitu. Asumsi saya tidak Ya, tahu kalau- keberapa tepatnya. Kalau udah tahu, kenapa dia pergi ke sinagog lagi? Orang Tuhan Pencipta ya kalau sama alam semesta ngapain? sedang tidur di Bedanya rumah apa? kok. Bedanya apa? Kan saya udah bilang ketika Ya kalau sama ngapain? sinagoga, Kalau udah sama antara yang ada di rumah yang ada di sinagog, ngapain pergi jauh-jauh? Lebih afdol lagi ketemu langsung bro. Ya. memang lebih afdol kan. Iya. Banyak juga misalnya Apa yang Yesus jauh-jauh dicuci- pergi? Gitu loh. dicuci sama perempuan yang apa itu kan dicuci, itu contohnya. Juga Thomas menyembah dia dalam pengakuannya, ya Tuhanku ya Allahku, itu sebuah penyembahan Iya. juga bagi Iya, Yesus. iya, nggak apa-apa. Itu ketika ada. Nah ketika naik ya di sinagoga kembali ya nggak masalah, nggak ada Izin, beda. bro, Itu kan bro, kalau gini, bro. kebiasaan. Kalau sekiranya Bunda Maria, kalau sekiranya nih, mohon maaf ya ini bukan menista. Sekiranya Yesus lagi BAB, terus ada ingin menyembah, bagaimana bro? Lagi ada Bang yang Handi menyembah maksudnya. nanya sesuai konteks Alkitab, jangan ngarang-ngarung hidup. Napiri, jangan tantrum ya nak ya, diem kamu, ya, di mute. Bro Simeon, kan Yesus pasti pernah BAB dong. Ini bukan menghujat loh ya, ini Betul. manusiawi loh ya. Betul. Nah, kalau Yesus kira-kira BAB begitu, apakah ada yang menyembahnya? Ya tetap kan saya udah jelaskan. Ini mungkin Bang Handi mengulang-ulang lagi ya. Saya bilang lagi ya, firman itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi ketika orang di sinagoga sekalipun mereka sudah menyembah Yesus juga. Jadi abang nggak bisa ini lagi. Jangan jangan diulang-ulang lagi. Oke, Seperti baik. itu. Oke. Waktu Yesus mati di tiang salib loh ya, 3 hari loh. Terus Bunda Maria menyembah yang mana deh? Oke, ini saya harus ini juga sih nampilin lagi ya. Iya, iya. Oke, saya bilang ulang lagi ya. Anak ini saya udah ulang berapa kali. Anak ini ketika berinkarnasi menjadi Yesus, ini tidak pernah terpisah dengan Bapa, tidak pernah terpisah dengan Roh Kudus juga. Jadi tetap Iya. ketika orang menyembah Allah, dia telah menyembah Yesus juga. Jadi Iya. abang nggak bisa bilang ketika Yesus mati, ketika Yesus di kayu salib, ketika Yesus di dalam kubur, yang fisiknya di dalam kubur pun, dia tetap satu dengan Bapa. Abang nggak ini Oke, konteksnya, baik. ini konsepnya. Baik, Jadi baik. seperlunya abang nggak perlu bertanya berarti Baik. di mana menyembah, enggak. Bukan Bahkan nggak orang perlu. Yahudi yang menyembah di sinagoga, bentar. Iya, Jadi iya, bahkan orang Yahudi yang di sinagoga sekalipun, walaupun Yesus di kayu salib sedang mengabarkan Injil, orang Yahudi yang di sinagoga menyembah Allah itu sudah menyembah firman juga. Kenapa? Karena Allah itu tidak terbatas. Bukan berarti
Yesus mengajar, dia tidak bisa mendengarkan orang berdoa, tidak. Misalnya saya kontekskan tadi, ketika saya berdoa kepada Yesus, Yesus mendengarkan saya. Orang lain ketika berdoa kepada Yesus juga, Yesus mendengarkan di waktu yang sama. Enggak, itu bukan suatu hal yang complicated bagi Tuhan, itu complicated bagi kita. Karena kita itu cuma punya satu pikiran seperti itu. Bro. Saya ngomong begini, jangan diulang lagi. Mungkin menurut saya itu jangan diulang lagi. Iya ya. Saya bicara begini karena datanya adalah Yesus pernah mati 3 hari. Mas Rizky ke room 1 ya, ke room 1. Mas Rizky. Saya nggak ngarang-ngarang ya. Saya cuma pengen klarifikasi dulu. Apakah Anda ini konsisten begitu? Nah, waktu Yesus mati 3 hari, jasadnya dikubur begitu. Apakah di dalam jasad itu ada Sang Pencipta, anaknya Bunda Maria, atau bagaimana, bro? Silakan. Oke, jadi ketika Yesus mati, itu yang mati bukan Allahnya, Allahnya tetap satu dengan Bapa. Yang mati itu adalah kodrat manusianya yang benar-benar mati. Seperti itu. Apakah di dalam mayat Yesus ada Sang Bapa? Kok Sang Bapa sih? Apakah di dalam mayat Yesus ada Sang Pencipta? Ketika mati, Yesus bilang seperti ini, besok pada hari ini kamu akan bersama-samaku di Firdaus. Jadi ketika Yesus mati, Yesus di Firdaus. Kodratnya tetap di Firdaus. Jadi waktu Yesus mati masih bisa bicara dia? Iya, kan kodrat ilahinya ada. Oke, jadi di dalam mayat ya masih ada kodrat ilahi yang bicara. Jadi mayat bisa bicara, betul? Enggak, bukan itu loh. Ketika Bang Handi ini lucu, serius. Gini, Bang. Orang tadi Anda yang ngomong loh. Enggak, soalnya cara dasar abang itu beda gini. Ketika Yesus, saya udah bilang ya, ketika Yesus mengajar di depan umum, nggak lagi ngajar, ini kayak kesalib lagi. Orang berdoa. Kesalib lagi udah. Konteksnya sama, mau baik kesalib, mau baik lagi tidur, baik kegiatan-kegiatan manusiawinya, itu di konteks yang sama juga orang bisa berdoa kepadanya. Orang berdoa kepada Elohim dan diberikan dan dijawab itu kan melalui firman. Kami percayakan seperti itu. Jadi itu bukan suatu yang complicated. Bukan berarti kami percaya satu sosok, dia hanya mendengarkan satu orang, dia tidak bisa kemana-mana. Tidak. Oke, saya ulang ya, bro. Bro, kekuasaan. Bro, mayat Yesus bisa bicara atau tidak? Kalau udah waktu mati di bawah di goa waktu itu, ya tentu mati, betul-betul mati secara manusianya. Bisa secara bicara? Manusia, bisa bicara atau tidak? Mulut manusianya enggak. Oke. Nah, terus kemudian di dalam mayat Yesus itu ada Sang Pencipta nggak di dalam diri mayat? Ketika manusia mati, tentu tubuh dan jiwanya kan terpisah, tetapi tetap satu keilahiannya dengan jiwanya tadi. Nah, inilah yang dalam tradisi gereja diajarkan turun ke dalam kerajaan maut. Bro, Simeon, sederhana lah ya. Di dalam diri mayat ini, apakah ada Sang Pencipta di dalam diri mayat atau berpisah? Sudah nggak dengar ya? Tadi saya udah jelaskan. Jadi ketika mati, manusia mati, roh dengan tubuhnya itu terpisah. Nah, dalam tradisi gereja, roh Tuhan ini turun kepada kerajaan maut. Itu di Ibrani juga ditulis. Jadi mayat Yesus tidak bisa apa-apa. Jadi mayat Yesus tidak bisa apa-apa, betul? Kemanusiaannya memang benar-benar mati, memang mati. Oke. Tapi kenapa Anda dari awal tadi mengatakan mayat bisa bicara? Saya nggak bilang mayat berbicara, tapi Yesus tetap berbicara. Kan nggak saya bilang mayat berbicara. Oke. Yang berbicara dalam mayat siapa? Saya udah bilang tadi ya, anak itu tidak terbatas. Saya kan berbicara Yesus yang satu dengan kodrat ilahinya. Saya nggak pernah bilang mayat itu berbicara. Coba diulang lagi kata-kata saya. Abang sudah berasumsi lagi. Oke, baik. Saya. Jadi mayat Yesus ini tidak bisa apa-apa, gitu ya? Ya. Oke. Gini bang, langsung aja bilang kalau ketika mati, ya Yesus benar-benar mati. Kalau misalnya manusia mati gimana? Mungkin abang nggak usah pertanyakan lagi lah bagaimana manusia mati. Kan udah banyak juga bang lihat manusia mati. Seperti itulah. Mati ya itu udah, jangan diapakan lagi bang. Oke. Nggak usah dipertanyakan aneh-aneh. Apa mulanya? Waktu Yesus mati bro, ya anaknya Bunda Maria ini berarti kehilangan separuh dong, betul ya? Anaknya Bunda Maria mati separuh. Oke, enggak, ulang ya. Enggak. Apakah fisiknya Yesus anaknya Bunda Maria? Iya. Oke. Jadi anaknya Bunda Maria mati 50%. Enggak. Fisiknya. Enggak, Kak.
Yang mati Fisiknya ya? mati, bilang aja. Fisiknya Bilang gini aja bang, bilang gini aja biar nggak bermasalah. Fisiknya mati, itu dah. Cukup Fisiknya jangan bilang mati. 50%. Oke. Gimana tahu 50% Waktu itu? fisiknya mati, anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria kemana? Itu sudah saya jelaskan tadi bang. Gimana? Turun kepada kerajaan maut kan sudah saya jelaskan tadi menurut tradisi gereja kan fisiknya mati terpisah dengan rohnya. Nah rohnya ini yang satu dengan Allah tadi itu turun kerajaan maut, itu yang di Ibrani dalam tradisi gereja. Artinya adalah anaknya Bunda Maria fisiknya mati, anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria ini tidak mati, dia sedang menginjili orang-orang di dalam kubur, betul? Salah. Benarnya yang mana? Dia turun ke kerajaan maut, jangan ditambah ini menginjili. Kerajaan maut itu di mana? Di dalam alam kubur kan? Betul. Ngapain di sana dia? Itu untuk menjemput yang di kerajaan yang sebelum Yesus, bagaimana orang perjanjian lama dapat kepada Allah melalui itu. Oke, jadi anaknya Bunda Maria yang melahirkan Bunda Maria ini, ya fisiknya mati, tapi rohnya ke kerajaan maut, ke alam maut di dalam kubur menjemput orang-orang terdahulu, betul? Betul. Betul. Bang, menurut saya gini bang, biar ini ya, ini agak nggak berkonteks. Sebenarnya saya udah sabar menjawab itu karena nggak ada satupun konteksnya yang untuk. Nah, tapi ini sangat untuk bilang kalau sangat ini loh, bagus banget loh, biar orang pada tahu gitu loh. Nah, itu setelah ini bro, gini, saya kita jelaskan lanjut. begini aja bang. Udah jelas. Yesus udah jelas. itu Yesus itu manusia sejati. Jadi kalau kawan-kawan bertanya apakah Yesus bisa makan, ya bisa. Dan Yesus juga Allah sejati. Allah sejati. Oke. Bapak. Berapa hari mayat ini menunggu rohnya yang sedang menginjili orang alam kubur. Bukan lagi menginjili, sorry. Berapa hari mayat ini menunggu rohnya yang diciptakan tadi itu, yang menciptakan Bunda Maria, berapa hari bergabung kembali supaya mayat bisa hidup lagi? Berapa hari bro? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Jadi roh keluar di hari Jumat, kira-kira begitu ya, beraktivitas di alam kubur. Di hari Minggu dia balik masuk lagi supaya mayat hidup, betul ya? Senin apa Minggu? Senin malam. Minggu lah. Oke, nggak apa-apa, Minggu. Menurut anda nih, ini roh ini keluar masuk lewat mana ya dalam diri mayat? Kalau menurut saya nih, kalau abang bertanya menurut saya, keluar masuk, saya nggak tahu dunia roh bagaimana, dunia di metafisik bagaimana, saya nggak tahu. Jadi menurut saya nggak tahu jawabannya seperti itu. Setelah dia hidup lagi begitu, bro. Apakah ini masih anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria atau bukan lagi? Iya, betul. Masih anaknya? Masih yang sama. Masih anaknya. Kan bangkit, konteks bangkit itu artinya tetap Yesus yang mati tadi, yang mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit, masih Yesus yang sama. Oke, masih anaknya Bunda Maria. Menurut anda, Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit sendiri. Yesus itu bangkit sendiri. Pak Sidik coba dikasih dulu pula sedikit edukasi. Bangkit sendiri katanya Pak Sidik. Saya mau Pak Rasid, sorry. Pak Rasid. Tolong Bang, kasih dulu. Kalau ngecek deh kasih ya. Agak-agak sedikit saya mau minum dulu. Ini selamat sore. Bisa 232 Pak Rasid. Iya. Saya izin nanti ya Bang ya, jam 5 saya ada kegiatan. Oh iya, ada beberapa menit lagi. Ini pada saat Yesus di situ kan di situ tertulis bagaimana Bang? Dibangkitkan apa bangkit sendiri tertulis Bang? Di mana Bang? Biar kita langsung buka aja. Langsung aja. Iya enggak, yang Abang tahu, Abang tahu. Yang saya tahu Yesus bangkit sendiri. Udah cepet terus ya. Bang,
Kalau saya kan nggak bisa nih bertanya kayak Bang Handi tadi, karena ini bermain logika. Cuman yang tertulis yang saya tanyakan, Markus 16 ayat 19, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa udah nunggu di atas, atau gimana Bang? Markus, bentar Bang. Markus berapa? 16? Ayat 19. Oke, saya buka ya. Silakan. Markus 16 ayat 19, sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Sebenarnya kan tadi apa, Bang? ada banyak hal sih Bang. Itu terangkat, mengangkat dan diangkat kan pasti ada oknum dan ada subjek kan. Ada subjek dan ada objek maksudnya. Bukan terbang ya, bukan terbang. Karena kan tadi selama perdiskusian Abang dengan Bang Handi kan Yesus itu sang pencipta yang ada di dalamnya. Kan begitu. Masalahnya dia terangkat, berarti ada yang mengangkat Bang. Siapa yang mengangkat dia? Terangkat karena kuasanya dia. Karena Maka Yesus dia, kan Tuhan. Dalam konteks kekristenan kan Yesus Tuhan. Betul. Jadi bahkan berjalan di atas air tentu itu kuasa dia. Iya. Yesus. Ya, Dia seperti itu. Jadi terangkat itu siapa yang mengangkat dia? Dia sendiri yang mengangkat dirinya begitu. Ya, dalam kehakikatannya bisa dibilang Allah mengangkat dia, bisa dikatakan seperti itu juga. Ya, kalau Abang bilang mengatakan seperti itu berarti Allah yang mengangkat dia, betul, karena di konteksnya di situ adalah Allah udah menunggu dia. Kan begitu. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah menunggu dia. Iya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu tidak menunggu di situ tulisannya. Iya, gini Bang, saya datang ke tempat Abang, saya duduk di samping Abang. Kira-kira Abang nunggu gak saya? Abang nyuruh saya nih, Abang nyuruh saya. Itu bukan menunggu namanya Bang. Iya, Abang memerintahkan kepada saya atau berkehendak kepada saya, menyuruh saya datang ke dekat ketemu dengan Abang, kan begitu. Berarti Abang kan nungguin saya. Nah, saya duduk di depan Abang nih. Cuman kalau ini konsepnya dia duduk di sampingnya, berarti udah ada yang nunggu. Karena Abang tadi bilang kekuasaan Allah Bapa yang mengangkat dia. Berarti pada saat dia diangkat, Allah Bapa udah nunggu. Berarti kan ada dua, Allah Bapa sama Yesus. Ketemu dia, meet up. Iya, memang dua Bang. Itu secara simbolis. Tuhannya Abang dua? Memang dua. Bukan dua, Tuhan saya satu. Tiga pribadi, tetapi tiga hipostasis. Allah saya juga satu, tetapi mempunyai ratusan nama. Allah saya satu, tetapi mempunyai banyak sifat. Baik, sabar, penyayang, belas kasih. Jadi pertanyaannya, Allah saya tiga, maksudnya tiga apa? Tiga Enggak, saya nggak pernah berdiskusi dengan siapapun itu mengatakan tiga, karena saya cuman melihat di situ beberapa konteks yang saya baca di situ. Tuhan Yesus itu dibuat menjadi Tuhan begitu. Oke, jadi kalau di konteks itu di Markus 16 ayat 19, kalau menurut saya itu sebuah simbolis bagaimana Yesus itu benar-benar dari Allah, benar-benar datang dari Allah. Simbolisnya di mana Bang? Anak tunggal Allah. Yang menunjukkan kalimat simbolis. Kanan. Kalau kanan itu artinya orang kepercayaan. Berarti Allah Bapa. Berarti Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus. Betul. Berarti ada dua oknum Bang. Itu simbol ya Bang. Itu simbol yang dinyatakan. Tentu kita percaya Allah itu transenden. Itu simbol itu ada untuk manusia dalam tujuan tertentu. Di ayat 20-nya itu konsekuensinya. Misalnya saya baca 20 ya. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menunjukkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu jadi ketika ada simbolis tentang Allah dalam bentuk apapun, itu mempunyai tujuan untuk yang melihat. Tapi dia harus juga konsisten percaya Allah itu transenden. Allah itu tidak kelihatan. Itu tentu harus dipercaya. Tapi bisa loh Bang. Tapi bisa loh Bang, saya gugurkan semua kesaksian Abang kepada Bang Handi tadi, bahwasanya Tuhan itu ada di dalamnya segala macam. Terus anak Bunda Maria itu ternyata dia menciptakan Bunda Maria. Dia adalah anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung. Sedangkan di situ ternyata Yesus itu Tuhan buatan Bang.
saya baca aja langsung ya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, itu kan? Ya. Nah, tapi coba Bang baca. Nih, coba saya baca ya. Enggak Bang, ya, pada kalau mulanya. Iya, kalau itu saya sudah tahu. Biar sebentar saya baca dulu sebentar ya, Bang. Begini Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini merujuk ke firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, itu dasarnya. Berarti Allah Bapa yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Tidak. Nah, kalau Allah Bapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Tidak juga. Enggak. Bukan. Coba Bang. Coba dicek Bang. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 Bang. Bentar. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oh, ini ayat ini nih. Bentar ya. Kisah Para Rasul 2 ayat. Iya, itu ayatnya bahwasanya Yesus itu dibuat menjadi Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang masuk ke dalam dirinya. Oke, saya baca ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Saya baca ya. Baca lagi. Saya baca kalimat aslinya. Bentar. Oke. Jadi di Tuhan di konteks ini tentu Petrus dengan Yohanes ini dalam pandangan Kristen itu tidak kontradiksi. Itu yang pertama harus diingat. Nah, ketika Yohanes bilang Yesus adalah Tuhan dalam konteks keilahiannya, sedangkan di konteks di ayat Kisah Para Rasul 2:36 itu menggunakan kata kurios. Kurios ini artinya bisa pemilik. Nah, kalau kita baca konteks di Yohanes 2 di Kisah Para Rasul 2 maaf, di Kisah Para Rasul 2, Yesus ini maksudnya berkuasa, telah dijadikan berkuasa atas segala ini apa tadi dosa. Kan ketika Yesus bangkit, Yesus mati dan Yesus bangkit itu telah mematahkan setan. Di situ dia sudah memenangkan kuasa dosa. Jadi ketika Yesus bangkit, dia sudah menjadi Tuhan. Sebelumnya Yesus itu belum Tuhan. Di dalam konteks itu, dalam konteks misalnya Yesus sebelum bangkit, dosa-dosa ini belum diinjak ketika belum disalib. Ketika kan semua perkara dosa itu sudah selesai, tetelestai itu di kayu salib. Yesus bilang seperti itu, tetelestai, sudah selesai. Nah, setelah itu kuasa dosa itu tidak berlaku lagi. Dosa itu sudah di bawah, sudah diinjak-injak oleh Yesus, dan Yesus sudah pemilik atas kehidupan itu. Disitulah maksudnya kurios tadi. Bukan berarti ini tentang theos, apakah Yesus diangkat menjadi theos? Tidak. Ini Yesus di sini maksudnya konteksnya adalah hukum akan dosa, kepemilikan mereka. Kan kami juga percaya kami ini sudah ditebus Yesus, artinya kami milik Yesus. Yesus menjadi Tuhan kami atas dosa kami. Tetapi kalau ditanya secara teologis Yesus adalah Tuhan, ya Yesus itu theos. Seperti itu. Jadi tergantung konteks, Bang. Konteks. Jadi konteksnya itu betul adanya bahwasanya Yesus pun juga dijadikan atau dibuat gitu. Dijadikan kekuasaan, dijadikan berkuasa, kan begitu. Dijadikan menjadi penebus dosa, begitu ya toh? Betul. Tadi penjelasannya begitu toh? Nah, berarti keilahian di dalam dirinya kemana? Kenapa dia tidak menjadikan diri sendiri? Itu dua konteks berbeda, Bang. Begini, dalam jadi dalam konsep berarti dalam konteks ketuhanannya ada konteks yang berbeda-beda. Jadi kalau konteks tidak. Terus gimana? Begini, saya jelaskan. Tapi soalnya Anda mengelompokkan dari tadi. Theos. Enggak. Tadi Anda mengkelompok-kelompokkan mengkelompok-kelompokkan gitu. Ini konteks ini konteks ini. Jadi ada beberapa konteks gitu. Ketika membaca Alkitab tentu sesuaikan konteks lah, Bang. Mungkin kita keluarkan dari konteks. Jadi betul berarti konteks ini bahwasanya Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Enggak, itu ayatnya, bukan konteksnya. Abang harus bisa membedakan yang mana konteks, yang mana ayat. Ayatnya itu tadi yang Abang bilang itu ayat. Konteks yang Abang jelaskan itu dari mana? Rujukan dari mana, Bang? Penafsiran siapa? Ini kan dari ayat. Kata Tuhan di sini itu kurios. Kata kurios ini artinya tuan atau pemilik. Bisa juga untuk Allah yang Maha Kuasa, tetapi konteks di sini yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini kurios pemilik akan dosa. Karena konteksnya itu yaitu tadi bertobatlah dan hendaklah, dia 38-nya bukan begitu. Bertobatlah. Ini tentang berbicara tentang pengampunan dosa. Dia 38-nya nih saya baca.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kenapa kepada Yesus? Karena Yesus inilah adalah Tuhan. Tuhan akan dosa ini. Begitu. Di konteks itu ya, konteks itu. Terus? Udah. Betul. Oke, saya mungkin jelaskan ini ya perbedaannya ya. Apa yang theos? Ini 3 menit lagi. Theos mana yang kurios? Kalau kurios itu dia bisa merujuk kepada misalnya saya dengan istri saya misalnya. Saya itu adalah kurios atas istri saya, itu bisa. Misalnya di toko ada bos. Bos itu bisa jadi kurios atas karyawan-karyawannya. Nah, Tuhan pun bisa menggunakan kurios. Jadi Allah juga bisa menggunakan kurios. Tetapi tidak harus. Jadi konteks kurios ini bebas. Kecuali konteksnya adalah theos. Theos misalnya di Yohanes, Thomas itu menyebut Yesus theos. Itu konteksnya nggak bisa ke kurios, nggak bisa. Itu sudah pasti Allah. Berarti theos, kurios gitu. Betul. Berarti udah ada 2 oknum berarti kan? Bukan 2 oknum, itu 2 istilah, bukan 2 oknum. 2 istilah. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu menggunakan istilah kurios. Yesus boleh dikatakan theos. Boleh. Karena dia theos. Allah Bapa tidak boleh, Allah Bapa Yesus tidak boleh dikatakan kurios. Gimana? Coba diulang tadi, biar pelan-pelan. Coba diulang. Oke, saya jelasin ya. Kurios itu artinya tuan atau pemilih atau yang berkuasa, itu kurios. Kalau theos itu Allah. Oke, berarti kurios itu Yesus. Yesus itu kurios dan theos. Itu kurios pengakuan dan theos. Thomas. Iya, betul. Allah Bapa? Allah Bapa itu theos. Theos, bukan kurios. Kurios juga, kan kurios ini juga. Kan artinya kan tuan. Iya, kan tentu Allah Bapa itu sudah pasti kurios. Ya udah, sudah pasti kurios. Mereka berdua ini boleh dijuluki theos dan kurios, kan begitu intinya, pada intinya. Tadi Anda barusan mungkin lupa dan mengatakan bahwasanya ya Yesus ini tidak boleh dikatakan kurios karena cuman Allah, Pak. Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Oke, nggak apa-apa kalau lupa. Ya. Yesus itu kurios dan theos, itu kan saya bilang tadi di Yohanes. Thomas itu bilang kurios dan theos. Itu diterima Yesus. Iya, jadi Yesus bisa dibilang kurios dan theos. Assalamualaikum, Bang Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Lanjut, Gurunda. Salam. Gurunda kamu ngarang ya. Oke. Ini udah mau jam 5 ya, Bang. Mungkin kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih mungkin buat room ini Kak PST yang udah kasih saya. Siap Bang ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, Bang ya. Iya, Bang. Ntar dulu, mau disimpulkan dulu. Pak Simeon, ada waktu 3 menit. Menurut Anda terakhir nih. 1 menit. Ya, menurut Anda di surga, menurut Anda yang sekarang di surga ini begitu, Yesus ada fisiknya, dia imanen. Bapak itu kemarin kita udah bahas itu, Bang. Saya belum kelar. Ini saya Simeon yang sama. Iya. Saya Simeon yang sama. Iya, ntar dulu. Yesus di surga yang Bang. Aduh, ntar dulu. Bang, bahas. Iya. Nanti bentar Bang. Itu bahasnya lama, kemarin kita udah bahas itu. Udah panjang kali kita bahas itu. Ini udah jam 5 tadi saya ini. Mungkin iya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau nanggapi gini aja. Yesua Masya atau Yesus Kristus yang ada di surga yang imanen, ada Bapa di surga yang transenden. Bagaimana cara membedakan dan menyamakannya? Ini memang butuh waktu 60 hari 60 malam, itu pun nggak cukup. Kira-kira begitu. Tadi saya udah jelasin. Kalau menurut saya seperti ini, Bang. Kalau menurut saya memang yang Bang Handi memiliki kerangka berpikir, dan ketika saya masukkan kerangka berpikir saya, Bang Handi tidak merubah bentuk kerangka berpikir Abang. Jadi Abang tidak masuk paham. Dan saya yang memiliki logika dan kekristenan yang mayoritas, yang udah 2M, memiliki logika juga dan punya scholar juga, dan memahami itu dengan gampang, dengan mudah. Jadi menurut saya salahnya itu ada di Bang Handi yang kerangka berpikir abang-abang sudah bentuk dan menolak kerangka berpikir orang. Oke, sedangkan ini kerangka berpikir saya izin live lah ya, Bang. Ini ada Bang Handi juga. Nanti kekristenan lain naik juga ya. Terima kasih ya. Jadi Bang Handi, makasih. Bang Zuma, kawan-kawan lain. Shalom. Jadi kerangka berpikir orang-orang, aduh, double suaranya Dokter Adi. Jadi kerangka berpikir yang mayoritas kesalahan Kristen yang 2 miliar ini mengatakan bahwa
transenden dan imanen itu terbelah. Kita lihat saja buktinya di Indonesia ya. Ada Tritunggal, ada Oneness. Kalau Oneness itu ya dia akan imanen dan transenden ini adalah sama, disatukan. Sedangkan Tritunggal itu berbeda, begitu. Jadi yang 2 miliar ini kita nggak bisa memberikan statistiknya seperti apa, yang mana yang berpendapat demikian dan sumbernya apa. Kalau saya boleh memberi sedikit edukasi bahwa kembalilah ke ajaran yang benar, bahwa Yeshua Al-Masih itu diangkat ke surga atau diangkat ke langit, diselamatkan, sampai detik ini dia masih status utusan Tuhan yang paling disayangi di zamannya, diberi kepercayaan menjadi wakil Tuhan di muka bumi untuk Bani Israel, dan Sang Pencipta yang transenden ini tidak pernah akan berubah selama-lamanya, karena dialah yang awal dan yang akhir, yang mengatur segala kehidupan kita di muka bumi ini. Untuk itu marilah pakai akal sehat, berhentilah sekarang juga menuhankan anak Bunda Maria. Thank you. Lanjut. Silakan Gurunda Sidik dilanjut diskusi. Wes gua turun ya. Gua mulai gua. Iya. Tuh ada simpai di atas juga. Kau ngari-ngari kayaknya. Lanjut. Oke, silakan Pak King Richard atau Dokter Enggak, saya Adi, mau nanya Dokter Adi dulu. Dokter Adi, bagaimana tanggapan Anda mengenai omongan dari itu? Baik. Dari si Kimet ya, Biot, siapa sih namanya? Simon itu teman saya di grup ya. Dari Pentakosta dia di Pekanbaru. Pertanyaan saya kepada Pak Handi, yang mengatakan Yesus anak Maria siapa dan ayat-ayatnya di mana? Silakan tunjukkan. Baik. Oke, Bang Handi. Saya jawab. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kita tentu tahu Bunda Maria di sana yang melahirkan. Bayinya dibungkus kain lampin, taruh di palungan. Tidak ada perempuan lain selain Bunda Maria yang ada di situ. Dalam waktu sensus di kota Daud tidak dapat penginapan, akhirnya melahirkan di situ. Artinya adalah jelas di sana bahwa Bunda Maria adalah melahirkan anak yang namanya Yeshua Al-Masih. Jelas di sana, tidak bisa dibantah ini, dokter. Makasih. Di Lukas 2:11 itu malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus Tuhan. Yang lahir di sana kan Tuhan, bukan anak Maria. Oke, baik, nggak apa-apa, ntar dulu. Jadi menurut Dokter Adi, Bunda Maria tidak punya anak. Jadi pertanyaan saya adalah, yang mengatakan Yesus anak Maria datanya di mana? Lalu Pak Handi menunjukkan data di Lukas 2:11. Di Lukas 2:11 itu malaikat berkata kepada gembala yang lahir itu Tuhan. Baik, saya jawab. Kalau malaikat yang berkata, artinya Lukas meneliti malaikat, Lukas wawancara dengan malaikat. Sebagaimana Lukas 1 nomor 1, tidak ada pernyataan Lukas bahwa dia akan bertanya langsung kepada malaikat, tapi Lukas hanya meneliti, menanyakan saksi-saksi. Jadi untuk itu Dokter Adi bukan malaikat yang berkata bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, tapi ini adalah tulisan Lukas. Itu satu. Yang kedua adalah Bunda Maria pernah mengandung. Bunda Maria pernah mengandung. Kalau Bunda Maria tidak pernah melahirkan, sampai detik ini Bunda Maria masih mengandung. Apakah Dokter Adi mau mengatakan sampai detik ini Bunda Maria masih mengandung? Silakan. Baik, saya jawab. Jadi Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Nah, itu lahir. Jadi Allah mengutus anaknya dijawab sendiri dari seorang perempuan. Jadi Bang Hadi kasih pertanyaan, pasti aja pertanyaannya itu apa itu ya, menghantam. Sebentar, jadi ayat ini saya jelas. Jadi Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Berarti yang dilahirkan seorang perempuan itu adalah anak Allah, bukan anak Maria.
Oke, baik. Ini pertanyaan Dokter lo ini. hantam diri sendiri. Bumerang. Bagaimana dokter? Bumerang. Enggak, dokter, contoh di aku tuh bentar Bang Handi. Contoh aku melahirkan ya dokter ya. Aku melahirkan. Terus ini bukan anak aku, dokter, anak siapa, Dok? Oke, ntar dulu ya. Izin, Dok. Bunda Maria pernah mengandung ya, Dok? Ya, jadi saya mau data. Ntar dulu, Dok. Data Giliran yang saya, Dok. disampaikan- Dok, Ya, giliran saya. Saya cuma klarifikasi doang. Dok, Bunda Maria pernah mengandung? pernah. Oke. Sampai detik ini masih mengandung? Tidak, sama sekali. Berarti anaknya sudah keluar? Sudah, Berarti sudah melahirkan? sudah. Anaknya Bunda Maria Yesus? Bukan? Siapa? Namanya Siapa? Yesus, namanya Yesus, Berarti Bunda Maria punya anak? punya anak. Artinya pertanyaan dokter terjawab sendiri toh? Bukan, jadi kita harus Gimana sih? Jadi sebentar, malaikat berkata kepada Maria, di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Iya, Hai iya. Maria, engkau akan melahirkan seorang anak Ya, itu dia, laki-laki, itu melahirkan. namanya dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, Ya. dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Lalu di Lukas 1 ayat 43, Elizabeth berkata bahwa Maria akan melahirkan Tuhan. Oke, baik. Ya, Dok. melahirkan Tuhan. Tidak disebut Maria melahirkan anak Maria, bukan. Oke, baik. Dok, Bunda Maria itu punya anak nggak sih? Punya. Oke. Tapi yang dilahirkan Ntar- Maria itu Ntar dulu, Dok. Ntar dulu. Kalau Bunda Maria punya anak, kira-kira anaknya ini keluar lewat mana, Dok? ya sebagai manusia. Jadi pola pemahaman Pak Handi mau saya luruskan. Jangan memahami kalau Bunda Hesti melahirkan itu anak Bu Hesti. Jangan pakai pola yang Jadi anak kita mau yang siapa? tertulis. Jangan yang tertulis. Jadi anak siapa? Di mana ayat Daud. tertulis yang mengatakan Daud dan Yesus Abraham. itu anak Maria? Parah, Dok. Saya mau Dok. data. Silakan. Dok, saya lagi, Dok. Jangan Aduh. terlalu berargumentasi, Ini dokter loh. doktrin yang menyesatkan, doktrin. Semua yang tertulis, Pak. Kalau tidak ada tertulis, Oke. jangan. Nanti terakhir dari saya baru ke Pak Sidik. Saya juga mau. Iya, silakan, Ini, Dok. silakan. Terakhir, Dok, dari saya disambung sama temen ya. Karena tadi dokter menyenggol saya sih, senggol dong, kan gitu. Handi, senggol dong gitu ya. Gini dok. Bunda Maria itu pernah melahirkan atau tidak? Pernah. Oke, baik. Bunda Maria punya anak nggak, Dok? Punya. Menurut Bang Handi, di mana ayatnya Maria melahirkan? Coba. Jadi katanya dia jawab pernah. Woi Sidi, kau minum woi. Saya pada hari ini telah lahir bagimu, ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya, Yesus lah. Tuhan. Iya. Juru selamat. Oke lah, nggak apa-apa Bukan lah. anak Maria. Ini bukan Apakah topinya. tertulis itu anak Maria? Jadi Maria nggak punya anak. Maksud saya, apakah tertulis bahwa yang Oke. lain itu anak Maria? Oke, baik. Kalau nggak tertulis, oke lah. Kalau begitu, apakah Maria punya anak? Tuhan. Oke, Maria. Anak yang disebut itu Ntar dulu, Dok. Allah yang maha tinggi. Ntar dulu, Dok. Bukan anak Maria. Ntar dulu, Dok. Maria punya anak atau tidak? Menurut data yang dilahirkan Maria itu adalah anak Allah, bukan anak Maria. Saya nanya, Dok, Maria punya anak atau tidak? Punya anak yang Woi dilahirkan Sidi, itu anak Allah. Sidi apa Ibes sih? Ntar dulu, Dok. Ibes. Aduh. Jangan ganggu dulu. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Iya. Dok, Maria punya anak atau tidak? Punya anak yang dilahirkan anak Allah, bukan anak Maria. Oke. Loh, Maria punya anak tapi bukan anak Maria, gimana, Dok? Dia yang dilahirkan Maria itu bukan anak Maria, Anak orang. tapi anak Allah. Anak siapa? Oh, anak Allah. Anak Allah. Oke. Ada hubungan apa Yesus dengan Maria? Anak kandung atau anak orang? Ada hubungan apa? Dari tadi memang sudah ditanya, cuma itu kemampuan Pak Handi. Enggak, dokter yang nyenggol saya tadi. Saya udahan. Saya nggak tega loh. 4 tahun yang lalu Handi sudah saya kenal, itu aja pertanyaan Pak Handi. Nggak ada Dokter yang nyenggol saya. Iya. Bang Handi. Kemampuan Pak Handi kan sebatas itu. Enggak, saya bisa. Iya. Bang GWM. Iya. Saya kasih data ya ke Pak Dokter ya. Tapi Iya, saya akan saya nuntut dia ke Pak Dokter ya.
Ya, saya Ini, kenapa Pak. dokter minta data kan? Nah, Gini aja. Saya kasihkan dibilang tidak ada tertulis bahwa di mana Maria melahirkan Yesus. Oke, sekarang kita buka Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Silakan dibaca dan disimak. Baca. GWM ini Kristen ya Pak Adi ya? Mana? Padahal ini jelas loh. Maria melahirkan Yesus di kandang domba, kandang yang hina. Pertanyaan saya, ada nggak tertulis bahwa Yesus itu Iya. anak Maria? Itu buka Pak, saudara Kristen Bapak menunjukkan ayatnya di situ, Bapak buka. Siap, lanjut. Iya. Nah, Pak, yang tertulis ini Pak, anak Daud, anak Abraham. Nah, sebenarnya yang mana bapaknya ini? Orang tuanya yang mana ini? Itu tertulis Pak. Gini. Sebentar, jangan dulu melimpir ke anak Daud, anak Abraham. Ini kita selesaikan dulu Nggak, masalah. katanya kan anak gitu loh Pak. Dimintanya Bapaknya tertulis jangan gitu. Bapaknya jangan dulu diangkat-angkat, ibunya dulu ini. Karena saya Nggak, ini kan bapaknya ini jangan kan dibawa-bawa. tertulis yang anak kan? Sidik Banyak pula ini bapaknya Yesus nih. Yusuf, masuk nggak anak bapak, Daud, jangan. anak Abraham, Bang kan itu. Sidik. Anak Maria. Jangan masuk bawa bapak Bang Sidik. Mamanya Anak dulu Eli pula. selesaikan Bang Sidik. Mamanya dulu jelas bapaknya pula lagi. di sini kita harus luruskan ya. Saya Kristen Katolik yang memang itu memuliakan. Bunda Bang Cuma ganteng banget. Oh iya dong. Saya itu agak tergelitik ketika dibilang Yesus bukan anak Maria. Nah, saya tergelitik di sini. Bapak GWM. Datang pula Bang Sidik bawa bapak. Mamanya aja belum clear, bapak pula dibawa-bawa. Jadi sebelum berstatement, kita itu harus pahami itu kalimat past present tense. Asik. Awal kejadian, hari ini dan yang akan datang itu Udah yang harus kita penuh, pahami. nggak bisa naik, udah penuh. Host Itu host lagi. Matius 1:18 juga beginilah kisah tentang kelahiran Yesus. Ibunya Sabar. yaitu Maria loh itu. Matius 1:18 itu. Makanya begini. Shalom, Bro, siapa ini? Bro Adi. Dokter Adi. Dokter Adi. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam satu dua Tuhan. Salam dua Tuhan. Enggak, satu dua. Enggak. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Lanjut Pak, Jadi lanjut. Sebenarnya dari tadi saya itu sudah pengen ngobrol sampai saya WA Ya, ke kemana Dokter Bang Adi belum selesai. Enggak signalnya itu begini ya. Izin ya. Sebentar izin dulu Bang. Jadi menurut dokter kabur orangnya. setengah menit dulu Bang. Belum mental dia ada di bawah mental dia. Jadi menurut dokter Adi, Bunda Maria itu punya anak, tapi anak itu bukan anak Bunda Maria gitu. Ya gimana ceritanya? Terus aku melahirkan bukan anakku katanya, coba lah. Seperti Bunda Esti melahirkan tapi bukan anak Bunda Esti. Terus anak siapa? Capek-capek aku mengandung bukan anak aku. Ya itulah pendapat dokter Adi. Itulah pendapat dokter Adi. Karena Yesus itu anak Tuhan, bukan anak Bunda Maria. Tapi Bunda Maria yang melahirkan itu. Gitu. Lagian gini kalau kita bicara logis aja. Kita bicara logis aja. Ya. Anak saya sama istri saya. Istri saya yang melahirkan. Orang nanya. Udah, Iwan jelas semuanya. Ini sudah jam 5. Anaknya Saya Bapak minta izin untuk saya riset. Masuk lagi dengan tadi beda bapak masalahnya Bang, beda bapak. Pada dasarnya tetap anak ibunya yang lahirin. Cuman yang saya tergelitik kok sejak kapan Maria tidak pernah melahirkan, kan bingung saya. Pak Go with me, saya mau jawab ya. Bapak tadi Katolik ya. Saya dengar tadi. Ya. Oke, jadi gini Pak. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 itu malaikat berkata kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada dikatakan Maria kamu akan melahirkan seorang laki-laki, itu anakmu. Tidak ada Pak, ya. Itu yang mau saya tanya. Pernyataan saya kepada Pak Handi, di mana tertulis Yesus Jangan disenggol anak Pak Handi, Maria? Ayatnya ada nggak tertulis gitu. Jadi Bapak yang memahami Pak, Matius 1:18 Pak dokter baca. Astaga Bapak. Matius 1:18 beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria. Lah itu ibunya Maria, Pak.
Ya, Gue curiga nih. Ibunya Maria berarti Maria anaknya Yesus. Sebentar, saya baca. Ini anak apa? Anak angkat atau anak apa? Sebentar. Iya. Ngeri pula saya. Satu alamat saya bacakan sampai Ini aja. Yang lebih adalah seperti mengandung. pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mengandung Di ya, dalam mengandung ayat nih. ini, Di dalam ayat ini mengandung, Mbak ya. Mengandung ya. Terus dia keluar dari mana nih Yesus? Dari tadi. Ayat Iya, ayat ini keluar dari mana Yesus, Pak? Iya. Keluar. Ada kata keluar. Itu udah jelas, Pak. Ibunya Maria, ya kan? Ibunya Maria berarti anaknya Yesus, mengandung. Nah, sekarang kalau keluar dari mana, Pak? Kalau keluar anak angkat atau anak kandung? Kalau udah keluar, Pak, kalau udah lahir anak angkat atau anak kandung? Gini aja. Yang King lebih Richard, simpel King Richard bantu King Richard. Capek deh. Gini. Gua ngeri salah operasi nih Bapak. Yang lebih simpel, waktu kejadian itu kisah sengsara Yesus. Dia bertemu dengan ibunya dan apa yang Yesus katakan kepada ibunya? Hai ibuku, inilah anakmu. Selesai dan tegas. Selesai. Tadi udah jelas juga kan? Ibunya yaitu Maria, ya kan? King Richard, Bertunangan silakan dengan dibantu. Yusuf. Nah, ternyata Maria kan sudah mengandung nih. Berarti yang di dalam kandungan ini saya tanya Pak, siapa yang di dalam kandungan Maria ini? Siapa? Pak Adi, di dalam kandungan Maria siapa, Pak? Pak, satu-satu. Saya mau jawab yang Iya, udah Bapak jangan usah muter-muter kan. Di dalam kandungan Maria siapa, Pak? Saya tanya dulu, Pak, di dalam kandungan Maria siapa, Pak, yang tertulis di dalam Matius 1:18? Yang Katolik ini mas saya balas dulu, yang Katolik ya. Jadi inilah. Silakan. Oke. Jadi Oten lawan Oten, silakan. Yang Katolik saya katakan. Jadi Yesus berkata, ibuku adalah yang melakukan kehendakku. Saudara-saudaraku adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, terus? Itu ayatnya. Jadi ibunya Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Pemahaman dari mana itu, Pak? Ayatnya. Mohon maaf, saya ini Katolik tapi masih jemaat biasa, Pak. Jadi saya harus butuh firman Tuhan nih. Nah, coba tolong diyakinkan saya ini. Kalau Bapak memahami tadi, hai ibu, ini ibu itu kan bising kali suara piring si Ibes ini. Lu jangan fitnah lu yang Terus siapa yang tadi. Habis lu tadi yang bising jadi kelu kan? Lanjut, Bos. Lanjut Pak Dokter Adi. Ada di lanjut Dokter Adi. Yang saudaraku Katolik tadi kan membaca ayat, ibu anakku katanya kan gitu. Tapi pertanyaan saya kepada Pak Handi tadi, ada nggak ayat yang tertulis Yesus itu anak Maria? Ada nggak tertulis? Itu saya tanya. Jangan pakai tadi logika. udah dijelasin. Nah, itu kan ayat Pak, bukan logika. Ibu ini anakmu. Iya kan? Ibu ini anakmu. Itu kan sudah jelas. Ke siapa Yesus mengatakan itu? Ke Maria. Kan sudah jelas itu, Pak. Anak Maria dia. Ayatnya, kasih ayatnya, Bang. Kasih ayatnya. Aduh. Katolik lawan Protestan. Katolik lawan Protestan. Ini kalau sebenarnya lu pakai apa sih? Buset, suaramu tuh kencengnya luar biasa, bro. Ih, kencengnya luar biasa suaramu. Oh, bagus, padahal 20.000. Kenapa? Kau mau? Tahun depan kirim. Nusuk ke telinga. Mampus lu. Jangan. Lanjut. Halo. Ya, silakan Pak King. Sambung lanjut. Tunggu dulu, Pak King mau bela siapa? Mau bela Gwitmi apa Dokter Adi? Aku nggak bela siapa, pendapat aku sendiri deh. Oke, lanjut. Ya. Santai ya. Aku udah sedikit menyimak ini. Ya, ketemu lagi kita Bang Handi. Kok ke Bang Handi? Ya? Kok ke Bang Handi? Partner saya nih berdebat. Iya, tapi ini yang ngomong Dokter Adi sama Gwitmi. Bang Handi dari tadi diem. Iya, dia salami saya dulu. Iya, ini dulu Bang Andi. Aku salam dulu sama Bang Andi. Oke.
Ya, gini. Saya kan ini orang baik, temannya banyak. Kan iya dong. PDKT. Mandi orang penuh dengan pertanyaan. Tapi aku udah tahu ujungnya kemana. Senggol dong. Senggol. Aku udah tahu polanya. Oke, silakan. Aku udah pelajari. Tapi gini, aku nyimak tadi nih. Kalau dibilang memang ada di Alkitab memang ibu disebut tadi sama bapak ya. Tapi begini pengertiannya. Ibu Bunda Maria bukan ibu secara biologis ya. Ingat ya. Bukan secara biologis. Beda kalau ibu kandung ya kan ada hubungan biologis orang tua ibu dengan ayah gitu kan. Tapi Bunda Maria istilahnya cuma numpang saja. Dia topos ini. Numpang saja lewat rahimnya lebih parah ini. Rahimnya Maria. Ini parah nih. Ini parah nih. Ini parah nih. Lain tiga waktu lain-lain. Iya. Sebelum Bapak teruskan, sebelum saya mau terusin dari hubungan biologis itu roh Allah loh. Sebelum saya mau terusin, berarti Bapak suka nonton film FTV itu rahim kontrakan ya? Oh enggak begitu, ini bayi tabu. Bapak mengarah ke jelas. situ. Ada nggak hubungan biologis? Yesus lahir itu kan hubungan biologis enggak? Itu kan roh Allah. Gini Pak, itu roh Allah. Saya ini umat Kristen. Dengar dulu, itu roh Allah loh Pak. Jangan dulu, kita gantian dulu. Itu roh Allah yang masuk ke rahimnya Bunda Maria. Karena dia harus lahir secara manusia. Lewat Bunda Maria ya dipilihlah orang yang dianggap suci, yang bersih, perawan. Jatuhlah ke Bunda Maria. Begitu. Jadi kalau dibilang anak sih bukan anak biologis. Beda, memang di kandungan. Itu, Pak, dia melahirkan loh, Pak. Iya melahirkan, betul. Itu kan roh Allah. Terus, lu kok katanya nggak biologis, gimana sih Bapak nih? Melahirkan itu gimana Pak, kalau Bapak melahirkan itu anak? Bukan seperti melahirkan secara normal, maksudnya itu kelahiran. Gini aja. Dengar dulu, embrio tidak secara 12. Berarti sesar ya Pak? Dengan sel telur, bukan begitu. Ini roh Allah yang masuk ke kandungannya Maria. Izin dulu Pak King, saya mau nanya, izin Pak King. Kalau waktu Yesus main nih sama teman-teman waktu kecil nih, temannya nanya, Yesus, iya bro, ini maaf ya, nama ibumu siapa? Bunda Maria. Ya nggak apa-apa. Sebentar dulu, saya belum kelar. Benar. Terus ditanya lagi, itu ibu kandung? Karena dia lahir dari rahim Bunda Maria. Itu ibu kandung apa ibu tiri? Ibu kandung dong. Gua kan anak kandungnya gitu. Iya, maksudnya gini, Yesus ada nggak di situ dijelaskan? Kan Maria kan jangan disentuh sama Yusuf. Tapi karena dia akan mengandung dari roh Allah. Menurut Dokter Adi. Itu roh Allah. Menurut Dokter Adi, Yesus itu bukan anak kandung Bunda Maria. Menurut Dokter Adi. Kalau dibilang begini maksudnya apa? Dia bukan ibu ini, lahir secara hubungan biologis maksudnya. Jadi istilahnya numpang saja ke rahim Maria. Oh, numpang lewat. Dia kan lahir seperti manusia nanti. Mana Pak tertulis numpang mana? Pak coba mana iya tertulis numpang mana Pak dalam Bible tertulis numpang. Begini, yang tertulis di kitab Alkitab atau di Al-Qur'an juga itu tidak secara diarti secara harfiah, banyak secara tersirat. Paham yang dibilang tersirat? Iya, numpang lewat udah. Tersirat yang tidak tertulis. Pak, katanya numpang, Bapak katakan numpang gitu tapi loh. Maksudnya di situ. Ini gini kalau Pak ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Gitu loh. Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan turun, Pak. Iya, Roh Kudus akan turun dengan kuasa Allah. Gitu loh. Gini, Pak Sidik. Yesus lahir itu bukan hubungan biologis itu aja. Itu roh Tuhan di dalam. Iya, paham. Dikatakan anak Bunda Maria, bisa dibilang dikatakan anak Bunda Maria, tapi itu bukan anak secara hubungan biologis. Iya. Itu roh Allah. Siapa yang katakan biologis? Gitu. Tapi ini Anda yang gini Bang Andi kan nanyanya selalu dia ibu enggak kan boleh dibilang ibu juga karena dia lewat dari situ. Dokter Andi tanya bukan Bu Dokter Andi tidak mengatakan tentang biologis Pak. Dokter Andi hanya mengatakan Yesus itu anak Maria, nggak ada tentang pembahasan biologis apa segala macam Pak. Anak Maria, bukan betul. Yang bilang dokter yang bilang Yesus itu anak Maria, Pak with me. Dokter Adi tidak terima kalau Maria itu dikatakan anaknya Yesus. Makanya
Jadi nggak ada tentang biologis di sini yang dibahas. Duh, Ya, Bapak nih. tapi intinya Gimana gini. sih? Enggak, Ini dengar saya dulu. kalau jadi jemaat Bapak malah saya langsung mualaf ini, Pak. Dengar dulu, Bos. Ayo dipimpin Bang Juma. Bang Juma, Bang Wimi mau malam katanya Bang. Diam dulu, Bos. Intinya dulu, dengar dulu Mandi. Intinya Yesus lahir bukan hubungan biologis, itu roh Allah. Di Iya, situ Pak. kalau Anda berpikir secara ini ya, secara logika, Anda kan main logika juga kan? Iya, iya. Ah, pasti Adam sudah tahu maksudnya, nggak usah dikejar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Yesus menetek nggak ke Bunda Maria? Pasti kan di situ Mandi. Nggak ke sana. Oke, sekarang gini ya, diputuskan Gini, dulu nih. Gantian, diputuskan dulu ini. Bunda, apakah ini pertanyaan sederhananya? Apakah Bunda Maria punya anak kandung? A, punya, B, tidak. Silakan dijawab. Tidak, secara kalau kandung itu ya kandung istilahnya hubungan biologis. Ini bukan, dia anak Allah. Dia anak Allah. Iya, bukan. Aduh. Memang lewat rahim Maria, tapi Pak, kalau Bapak mengatakan anak Allah, bukan anak Allah, Pak. Dia anak Daud, anak Abraham. Kalau Bapak ingin tertulis juga. Ntar dulu ya. Izin lagi nih. Bapak gak nyambung. bisa dikatakan. Ntar dulu gantian. Ntar dulu Pak Ko. Kita coba singkirkan dulu dari sisi agama. Kita coba bahas masalah IPA, masalah pelajaran biologis, ya. Ini proses biologis. Sekarang, ketika Yesus, oke lah, Yesus itu dibilang titipan di rahimnya Maria. Nah, ketika dia ada di kandungan Maria, sari yang dia makan dari dalam kandungan itu berasal dari siapa? Maria. Itu yang saya tanya. Betul, Maria. Oke. Dia Maria, berkembang. oke. Proses biologis. Sekarang kita bicara proses biologis. Proses biologis bukan hanya terpaut dari penyatuan antara sel ovum dan sel sperma, tetapi bagaimana itu sesuatu yang keluar dari rahim itu yang mengkonsumsi makanan yang dari rahim itu disebut dengan biologis. Dan ketika terjadi pengecekan DNA, disitulah akan mengatakan ini cocok 100%. Itulah proses biologis, Pak. Makanya kenapa dibilang kita beda di situ. Anak biologisnya Maria. Kita beda di situ. Halo, Pak Gowit nih, dengar, kita berbeda ya. Oke, Anda Katolik, saya Protestan. Proses biologis itu pertemuan antara pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Terjadilah embrio, iya kan? Ah, itulah yang jadi manusia. Itu proses biologis. Iya kan, pertemuan sel telur dan sel sperma. Kalau masalah nutrisi itu kan pertumbuhan. Akhirnya anak ini bisa jadi besar. Oke, gantian. Udah cukup. Saya kasih sederhana saja ya. Kita semua yang ada di sini tentu ngerti bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama ya. Apakah Bunda Maria pernah mengandung? Betul, mengandung. Pernah mengandung. Baik. Pertanyaan kedua. Siapakah nama anak kandung Bunda Maria? Yesus. Apakah Bunda Maria punya anak kandung? Betul. Ya udah selesai, kenapa dibantah dari tadi? Oke. Berarti Bunda Maria punya anak kandung. Anak kandung, tapi gini, anak kandung bukan yang seperti normal seperti kita ya, manusia yang lahir dari hubungan biologis ya. Dia dari roh Allah. Itu sudah selesai. Enggak, kita nggak membahas ke sana. Ya oke, makanya Bang Andi nanyanya agak mengarahkan, jadi nanti orang akhirnya terjebak. Saya ulang nih. Bang Andi. Iya, dengerin dulu, aku mau mandi nih. Apakah Bunda Maria pernah mengandung? Jawabannya pernah. Apakah Bunda Maria punya anak kandung? Punya. Siapakah nama anak kandung Bunda Maria? Yesus. Jelas toh? Jelas. Ya udah, ngapain ribut dari tadi, beres. Oke, beres tuh. Sekarang Dokter Adi dulu disadarkan. Dokter Adi dulu belum disadarkan nih. Ntar dulu, Dokter Adi gimana, Dok? Setuju nggak tuh, Dok? Baik, pertanyaan saya sebenarnya nggak terjawab. Saya hanya butuh ayat tertulis nggak, ayat berapa, di mana tertulis Yesus itu anak Maria, hanya itu. Masih itu dikejar. Matius 1:18 Pak, buka. Astaga, Bapak ini. Saya udah buka sebentar. Oke, Pak. Saya mau baca Matius 1 ayat 18, itu kan tertulis sebentar. Matius 1
ayat 18. Yang tertulis di sini adalah kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Apakah di situ Maria mengatakan, apakah tertulis Yesus itu anak Maria di situ? Astagfirullahaladzim. Astaga, Pak. Matius, Bapak ini baca gimana? Enggak, beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria. Yang saya tanya, ibunya Yesus siapa, Pak? Pak, ibunya Yesus siapa, Pak? Gini, Pak, jadi kalau Bapak bertanya seperti itu, ini kan yang di Matius itu adalah nubuatan bahwa Tuhan kalau bisa dipersulit jangan dipermudah ya. Iya, gini deh, teman-teman, sebentar abang-abangku semua gurunda-gurunda semua, sebentar. Izin mau bertanya satu aja, Pak, tapi mohon maaf kalau nggak sopan ya, Pak ya. Mohon maaf. Pak, pernah nggak, Pak, Bapak mengalami gagal operasi, Pak? Oh, pertanyaan ke saya? Iya, betul, karena Bapak yang dokter, Pak. Jadi apa hubungannya dengan pertanyaan itu? Enggak, cuma nanya, Pak, cuma nanya. Bapak pernah nggak? Makanya aku bilang, sebentar, saya luruskan. Tentang di Matius itu kan itu nubuatan. Kok gue ngeri ya? Jangan ditangkap, karena firman itu berkata, malaikat berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau mendapat karunia, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, namailah dia Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi." Kejar terus Bang Andi, ntar juang aku sendiri. Itu dilahirkan itu. Nah, ya betul. Pola pemahaman Pak Handi dan teman-teman Islam dikiranya kalau anak Maria itu anak Maria. Kalau memang anak Maria, ayahnya di mana? Astaga. Tertulis kan itu Tuhan. Terus Lukas 1 ayat 43. Sebentar Pak Handi. Sebentar. Saya baca dulu ayatnya. Biarkan dia, jangan diganggu. Lukas 1 ayat 43. Sebentar, ini data yang tertulis. Lukas 1 ayat 43 dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menjumpai aku?" Itu ibu Tuhan. Itu kan pernyataan Elizabeth bahwa Maria itu ibu Tuhan. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti dia punya anak. Nah, tapi tidak dikatakan itu ibunya Yesus, tidak, ibu Tuhan. Jadi Yesus tidak punya ibu. Gini aja dok, gini aja dok. Maksud saya, gimana sih? Ayat tertulis. Gini aja dok, gini aja dok. Dokter izin dok. Dok, silakan. Yesus itu punya ibu atau tidak? Baik, saya jawab. Jadi punya atau tidak dok? Pola pertanyaan Bapak itu akan saya jawab dengan punya atau tidak dok? Di akhir. Sebentar, saya akan jawab dengan yang tertulis, ya. Jadi Bapak bertanya, saya akan jawab dengan data yang tertulis, bukan dengan cara dan gaya. Sebenarnya kalau begini nggak perlu pakai data loh ya. Saya nggak mau dikendalikan pertanyaan itu. Jadi ini ternyata bukan cuma di rumah sakit ada malpraktek, di pendeta juga ada malpraktek. Bapak Katolik tadi. Hanya ada dua yang saya paham ya, hanya ada dua manusia yang pernah ada di muka bumi tidak punya ibu, yaitu Adam dan Hawa. Selain itu punya ibu. Pertanyaan saya, apakah Yesus punya ibu? Betul, Melkisedek punya bapak punya ibu nggak? Saya nggak kenal itu bang, karena nggak pernah. Melkisedek tidak berbapak tidak beribu. Karena nggak pernah hadir di bumi bang, nggak pernah kelihatan. Makanya, karena pemahaman Pak Handi kan hanya dua. Iya. Pemahaman orang jangan dibatasi pemahaman orang dengan pemahaman Pak Handi. Oke, Melkisedek boleh masuk. Melkisedek boleh masuk. Tidak berbapak tidak beribu. Oke, Melkisedek masuk. Sekarang Adam tidak berbapak. Ya udah sekarang kita kembali ke topik. Hawa tidak berbapak dan ya udah sekarang kita kembali ke topik dok. Dok dengerin. Nah makanya sebentar Pak Handi kan memahami pemahaman orang, menjengkal pemahaman orang. Pertanyaan sederhana dok, apakah Yesus punya ibu? Silakan dok. Oke, jadi saya jawab dengan data. Yesus punya ibu secara jasmani setelah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Berarti punya ibu toh? Punya ibu. Sebentar. Punya ibu. Saya belum siap bertanya. Udah tinggal dijawab, udah punya ibu udah. Makanya aku bilang hanya dua yang punya ibu, Bapak salah. Jadi ya jangan batasi pemahaman orang dengan pemahaman Bapak. Yesus punya ibu. Iya, sekarang Yesus punya ibu. Kenal. Bapak nggak punya apa-apa. Jadi artinya nggak apa-apa dok. Terlalu picik Bapak memahami kami. Ya, Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Anaknya Bunda Maria. Kata malaikat kepada
Maria sesuai dengan nubuatan yang tertulis di Yesaya, Mika, dan jangan terlalu beberapa panjang, kitab para nabi. Dokter tadi udah menjawab. Ya, gantian dok. 295 netizen mau apa? Jadi Gantian, kalau Dok. Bapak bertanya, izinkan kami Ini panjang banget dok. Saya nggak minta dijelaskan. Oke, saya menjelaskan. Ya, saya nggak minta dijelaskan dok. Gini aja ya. Saya jawab. Iya, Saya jawab. gantian dong bicara. Dokter panjangan dong. Yesus menurut Anda punya ibu, kan gitu. Nah kita percaya dong, Yesus nggak mungkin ada di muka bumi ini keluar dari yang aneh-aneh. Tentu Bunda Maria yang melahirkan dia. Satu, Bunda Maria itu pernah mengandung. Dua, kalau Bunda Maria pernah mengandung, terus kemudian dia melahirkan, anaknya adalah anak kandung. Jadi Yesus adalah anak kandung Bunda Maria. Ini data dan fakta, nggak bisa dibantah. Kira-kira begitu dok, menjelaskannya to the point. Senggol dong. Baik. Saya jawab dengan data. Saya baca dari saudara Katolik, nanti akan terjawab. Matius 12 ayat 46 sampai 50 saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan siapakah saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Sebab sebentar Pak Andi, saya baca ayat belum menerangkan ini. Ini datanya Matius berlalu. Buset. Ya, saya belum menjelaskan. Jadi ibunya ini adalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ibunya Yesus di situ nak. Dok, data yang dokter bawa itu Matius 12:46 sampai 50. Ibunya Yesus itu namanya siapa ya di situ ya? Ibunya Yesus di situ yang melakukan. Yang melakukan itu banyak orangnya. Banyak siapa? orangnya. Oh, ya? Ibunya Yesus banyak. Ya, yang dalam konteks ini Buset. Siapa? Buset. Jadi gitu Pak Andi. Jadi kalau pemahaman Pak Andi cuma sedikit, jangan batasi orang dengan pemahaman yang bodoh itu, ya. Buset. Halo Pak Andi. Halo, sebentar. Ya sudahlah, kalau kita berkutat di sini ya, Bapak tidak akan pusing. selesai ini. Ini kita menghargai saja, pendapat orang kan berbeda-beda ya. Enggak dong, Ya. nggak bisa Kita sesama Kristen juga kadang berbeda, ya kan? Iya, tapi ini perbedaan yang cara aneh, berpikirnya Pak. kita. Ini perbedaan yang aneh. Di dunia ini tidak ada, Intinya tidak gini, ada. Yesus, Pak, dengerin. memang Maria, Yesus lahir dari kandungan, dari rahim Maria. Maria itu punya anak, dikatakan anak kandung Maria, boleh? Bukan boleh, emang anak kandung. Secara normal ya, secara kita ya, manusia lahir dari kandungan ibu ya. Tapi yang dilahirkan itu roh Allah. Iya, bukan anak dari kandung hubungan Bunda biologis. Maria Sudah siapa? selesai di situ, Bu. Nggak bisa, Pak. Secara logika, akal sehat manusia, siapa suruh Bapak menuangkan anak orang? Bapak maksa-maksain. Udah jelas itu anak Bunda Maria, udah jelas itu. Dia bukan Ya dari sudah anak hubungan kandung biologis. Bunda Maria. Iya, tapi anak kandung Betul, kan. nggak percaya, nggak ada tertulis anak kan di kandung situ. toh. Dia bukan dari Dedeng hubungan apa biologis. bisanya? Anak kandung, Pak. Boleh, boleh. Oke, stop dulu. Udah. Saya setuju anak kandung. Oke, karena dia lahir dari kandungan Maria. Tapi bukan dari hubungan biologis. Menurut King, ya menurut King, iya dengar. Menurut King, Yesus itu anak kandung Bunda Maria. Menurut Dokter Radi, Yesus itu bukan anak kandung Bunda Maria. Kenapa berbeda berdua? Anak kandung karena dia lahir dari kandungan, itu dikatakan anak kandung. Ya udah jelaskan dulu ke Dokter Radi, tapi jelaskan dulu. Dia bukan dari hubungan biologis. Iya, siapa yang bilang Enggak, ya? biologis? Siapa yang bilang? Nggak ada ya. Nggak ada. Sekarang Jadi dia jelaskan anak Allah sebenarnya. Jelaskan ke Dokter. Secara manusia dia dari kandungan Maria. Kita ganti topik deh. Bani. Ganti topik. Ada aku mau tanyakan nih. Kembali nanya nih. Aku mau nanya nih. Mau maghrib, Pak. Jelaskan dulu. Habis maghrib, Pak. Habis maghrib. Sudah. Jelaskan dulu ke Dokter Adi. Tar dulu. Jelaskan dulu ke Dokter Adi bahwa
Bunda Iya, Maria sudah, itu. saya udah paham, Gantian Dokter. dulu bicara. Aduh, Bang Andi nggak selesai. Dengerin dulu dong. Mohon izin, Pak Handi saya mau ngomong ya, dengar dulu ya. Iya. Gini Dokter Adi, sebelum bicara, Pak King mengatakan semua ini setuju Bunda Maria itu punya anak kandung namanya Yesus. Kalau Dokter Adi, kenapa Anda mengingkari kalau Bunda Maria punya anak kandung? Silakan. Saya jawab dengan data ya. Iya. Ya. Yang saya tahu anak kandung adalah anak yang dilahirkan dengan hubungan suami istri, bertemunya sel sperma dengan sel telur. Jadi di dunia ini ada pinjam rahim. Seorang si A dan si B ingin meminjam rahim si C. Si C melahirkan itu bukan anak si C. Data dari mana lagi nih? Ya, pinjam rahim ada ya. Jadi contoh, si A laki-laki, si B perempuan. Tetapi perempuan si B tidak bisa melahirkan, dia pinjam rahim si C. Iya, betul itu. Poligami. Betul. Nah, bisa. Poligami. Nah, Tidak, benar. Dulu. Saya kan menerangkan secara medis yang saya pahami. Jadi sebelum saya terangkan selesai jangan dipotong. Ya, jadi si A laki-laki, si B perempuan, ternyata mereka nggak bisa memiliki anak, dan setelah pemeriksaan dipinjamlah rahim si C. Setelah sel Lebarlah penjelasannya. sebentar. Sperma laki si A dengan ovumnya si B ditaruh di rahim si C. Melahirkanlah si C. Itu anak si A dan si B, bukan anak si C. Saya terima nggak? Oke. Itu bayi tabung. Iya, Dok. Oke. Bayi tabung ya. Sebentar ya. Sebentar, izin lagi gantian ya. Nah, belum saya jelaskan. Buset. Aduh. Belum jelas. Gini ya Dok, ini mau maghrib nih, waktu kita terbatas. Aku mau nanya ini ya, Bentar Bandi. dulu, kelar. Jangan pindah topik dulu. Yesus Pak, panjang itu bisa sampai pagi kalau masih bertahan. Udahlah, kita saling menghargai aja pendapat yang berbeda. Kalau kita Pak memaksakan. King, ini kita 5 menit, 10 menit lagi maghrib. Dengerin dulu. Karena ada satu video itu nggak bisa dicampur-campur satu topik, gitu ya. Jadi Yesus itu punya ibu kandung. Yesus tidak punya bapak kandung. Setuju nggak Dokter Adi? Setuju atau tidak? Jadi saya akan menjawab dengan data yang tertulis. Nggak setuju atau tidak? Saya jawab dengan data. Ya. Jawab dulu, setuju atau tidak? Siapakah Yesus? Tunggu dulu. Siapakah Yesus? Gimana sih nggak mau dijawab dulu baru Ya, saya jawab, tapi jangan gini Pak Handi. Jangan dibatasi. Pertanyaan Bapak harus saya jawab dengan isi pikiran Bapak. Jadi pikiran Bapak itu. Saya ulang ya. Jawab. Ya, saya ulang ya. Yesus itu punya ibu kandung namanya Bunda Maria. Yesus tidak punya bapak kandung. Setuju atau tidak? Kalau setuju silakan dijawab, kalau tidak silakan juga dijawab. Jawab dulu, setuju atau tidak? Yesus punya bapak kandung, Roh Kudus. Yesus tidak punya bapak kandung. Roh Kudus. Roh Kudus dari Bapak. Oh, buset, Yesus punya bapak kandung. Ini tambah parah lagi nih. Tambah parah. Ini parah nih. Aduh. Ini parah nih. Lahir dari Bapak. Ini parah ini. Lagi parah. Asam pajannya loh dengan di. Jadi gini, saya terangkan. Asam pajannya loh dengan di. Belum maghrib dikit lagi. Oh, Gini, saya terangkan dulu. Pada. Jadi, ini parah nih. Yesus punya bapak kandung namanya Roh Kudus. Ini parah. Yesus kan lahir dari bani Allah. Itu Roh Kudus. Jadi bapaknya Bapak di sorga. Katanya Roh Kudus. Roh Kudus Jadi sama. Roh Kudus itu bani Allah. Jadi bapaknya Yesus itu yang ada di dalam Lukas. Roh Kudus yang ada di dalam Lukas dipenuhi Roh Kudus. Lukas 1:15. Itu bapaknya Yesus. Lukas 1:15 saya baca dulu. Iya, buka Pak. Karena data-data itu kan harus tertulis. Iya, betul 1 ayat 15. Iya, Lukas 1:15. Menurut Dokter Adi, Yesus tidak punya ibu kandung, tapi Yesus punya bapak kandung namanya Roh Kudus. Buset dah. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan minum anggur atau minum minuman keras dan ia akan terguncang dengan Roh Kudus mulai dari jangan terguncang. Ya, benar. Berarti ini kan Yohanes ini kan sebelum Yesus lahir. Ya kan? Nah, berarti bapaknya Yesus ini, Roh Kudus ini sudah ada di dalam dirinya Lukas, dipenuhi Roh Kudus. Itu bapaknya. Jadi Yohanes sebelum Yesus lahir, gimana pernyataan Bapak? Lah, yang duluan lahir siapa Pak? Yohanes atau Yesus? Yesus. Ah? Salah. Yesus. Salah Pak, Roh Kudus dulu Pak.
Salah. Jadi kita baca Yohanes 1 ya. Jadi gitu Pak. Jadi ini harus diteliti. Yang duluan lahir adalah Yesus. Itu pernyataan dari Yohanes. Dia ada sebelum aku ada. Itu kan kata Yohanes. Ini ceritanya lahir Pak, bukan masuk di Yohanes 17:5 nomor 6. Bukan, Yohanes 1. Ini kelahiran Pak, kelahiran. Kelahiran Yohanes dan Yesus siapa dulu lahir Pak? Bukan sebelum Yohanes, sebelum Yohanes Pak. Bapak ini gimana Kalau dokter yang- Adi ini? Kalau yang di Injil yang dibilang aku ada sebelum dia ada, itu pernyataan Yohanes tentang keilahiannya Yesus. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi bunyinya Pak di situ kalau Yohanes 17 nomor 5 dan 6 itu Bapak buka lagi dong. Itu maksudnya apa? Yang dimaksud dengan sebelum dunia ini ada gitu loh. Harus masuk di dalam Yohanes 17 nomor 3, nomor 4, nomor 5, terus sambung ke nomor 6 gitu loh, Pak. Jadi gini Gimana ya, sih, Bapak? ya gini ya, Dokter Adi mengatakan bapaknya Yesus itu bapak kandungnya Yesus adalah Roh Kudus. Artinya waktu Yesus dibaptis ada merpati di atas kepala Yesus. Jadi waktu Yesus dibaptis, bapaknya Yesus pernah menampakkan diri menjadi merpati menyaksikan anaknya dibaptis, betul? Betul Dokter Adi? Bapak kandung Yesus, dengerin Bang, saya ulang ya. Gimana Pak? Jadi bapak kandung Yesus, dengerin Bang, saya ulang ya. Jadi bapak kandung Yesus pernah menjadi burung merpati di atas kepalanya dia, menyaksikan anak kandungnya dibaptis oleh Yohanes, betul? Jadi saya terangkan ya. Ya kok diterangkan, tidak dibetulin. Yang saya terangkan tadi, sebentar. Jadi artinya Pak Handi, kalau Bapak bertanya, saya jawab. Beri kesempatan untuk menjawab, ya. Kalau hanya Bapak bertanya, Bapak jawab sendiri, nggak perlu ada kami di grup ini kan? Enggak menjawab, Pak. Ya, gitu. Jadi Bapak bertanya, jangan Bapak menjawab. Ya, Enggak saya akan menjawab. menjawab, Pak, dengan data-data. Jadi tadi untuk Pak Asidik, Yohanes 1:15 saya bacakan ya. Ini pernyataan Yohanes. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Memang secara kelahiran di Lukas itu 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis lahir, baru Yesus lahir. Iya, begitu yang ditanyakan gitu loh, Pak. Kalau Bapak bahas di sebelum dunia ada, gini kan bunyinya. Oleh sebab itu ya Bapak, Yohanes 17 nomor 5 nih. Oleh sebab itu ya Bapak. Iya bentar. Ini sebelum dunia ada ini. Sebentar dong, dikit lagi lah. Gantian dong Pak. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia gitu loh. Nah, Yohanes 17 nomor 5 lanjut ke Yohanes 17 nomor 3 gitu loh Pak. Dari Yohanes 17 nomor 3 kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus masuk di 4, masuk di 5 dan masuk di nomor 6 tadi gitu loh Pak. Bukan berarti sebelum dunia ini ada. Bukan begitu Pak. Gimana sih Bapak membaca nih? Untuk saudara-saudara muslim selamat menjalankan sholat maghrib. Iya Pak, ya. Udah Pak, kalau di Makassar udah nih. Silakan sholat. Kalau nggak sholat saya akan baca Yohanes 1 Pak, bukan Yohanes 17. Jadi Yohanes 1 ayat 14 sama 15 saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia Bung Adi, kita hargai dulu, kita silent dulu, karena ini lagi maghrib, kita silent dulu, kita hargai dulu untuk teman-teman muslim. Nggak apa-apa. Saya udah kalau di Makassar udah lewat dari tadi. Udah masuk jam 7. Terusin aja, kan Makassar udah. Jadi gitu. Di sini saya udah subuh kok. Gimana? Jadi teman-teman kalau sholat dulu lah, ya. Enggak Pak, di sini saya Dokter Andi, gini, dengar. Gini, kalau kita berbicara konsep ketuhanan, biar 1 tahun nggak akan ketemu, Pak. Kenapa? Karena, dengar dulu saya ngomong, karena iman dan logika tidak akan ketemu. Percaya bukan deh. begitu Pak, bukan Iman begitu. dan Katanya dokter tidak akan ketemu. Pak, katanya dokter Adi ini bapaknya Yesus Roh Kudus. Bentar dulu dong Pak. Iya bentar dulu dari ketemu.
Iya, sahabat gantian dong, Pak King. Aduh, Bapak King ini kayak bocor halus. Udah, Ini kita ngomong. iya. Gini. Gini maksudnya Dokter Adi sekarang saya tanya ke Pak King. Sekarang saya tanya ke Pak King ini. Sekarang saya tanya, ini Dokter Adi kan mengatakan gini, sementara tidak tertulis Bapak Yesus itu Roh Kudus. Mana tertulis Bapak Yesus Roh Kudus? Aduh. Itu yang dari Dokter Adi tuh katakan lo. Nah, silakan ya, Pak ini King. dokter. Ya itu kan tadi ada ngomong intinya konsep ketuhanan itu nggak ketemu, kita itu berbeda, iman dan logika tidak akan ketemu. Iman itu kepercayaan, keyakinan. Iya, Pak, makanya kita diskusi akal, kan akal kita manusia diskusi. itu terbatas. Karena kita tidak bisa melampaui apa yang Tuhan berkehendak kepada kita. Kita tidak tahu karena Allah Tuhan itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Manusia tidak bisa menjangkau. Tadi Pak Dokter Adi itu nuntut ke Dokter Handi, mau nanya anunya apa namanya yang tertulis. Nah sekarang saya minta loh, mana ya, tertulis Roh Kudus itu Bapak tertulis. Yesus. Ibu mana ada, coba? Ada tertulis. Coba saya lihat. Ada. Mana? Ada Roh Kudus Bapak ibunya. Yesus. Ada. Bukan. Yang Dokter Adi katakan tadi, Roh Kudus itu Bapaknya Yesus. Mana tertulis Roh Kudus Bapaknya Yesus? Bukan Bapak. Lu tadi Dokter Adi mengatakan Pak King. Itu si Adi yang ngomong, Iya, Dokter Adi yang katakan. Makanya saya ini pegiat pembaca gitu loh. Karena gini. Yesus lahir itu itu proses karya Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Jangan dulu masuk di situ Pak. Yang saya minta ke Dokter Adi, mana tertulis bahwasannya Bapak Yesus Roh Kudus. Saya minta dong itu. Sama seperti Pak Dokter Adi tuntut ke Dokter Handi tadi mengatakan mana datanya. Saya minta dong datanya. Padahal kami sudah memberikan data. Coba Bapak tunjukkan di mana Bapak Yesus Roh Kudus itu. Iya kan? Gitu loh Pak. Silakan Pak Dokter Adi. Dokter Adi sudah jawab. Pak Sidik, kayaknya Pak King Rikat mau diskusi. Jadi kalau kita longgar, nanti saya akan jawab dengan data-data. Silakan Pak King Rikat diskusi. Ya, saya nyimak. Gimana? Gini, saya mau diskusi. Ada. Jadi bagaimana Pak? Nggak ada ya? Nggak ada ya Dokter Adi? Saya mau jawab, tapi Pak King kan mau. Nggak apa-apa, jawab aja Pak. Di mana? Di mana tertulis? Biar aja dulu Pak King. Di mana? Di mana? Saya mau terangkan ya. Iya, di mana? Enggak. Iya. Datanya di mana? Di mana Bapak Yesus Roh Kudus? Silakan Pak, tertulis ya. Saya terangkan dulu ya. Dulu. Jadi karena kebetulan saya dokter, seorang manusia lahir dari benih, yaitu sperma. Saya minta data Pak ya. Yohanes berapa, Lukas berapa gitu ya. Saya tunjukkan nanti. Benih di dalam firman Tuhan adalah di Lukas 8 ayat 11, benih itu adalah firman Allah. Ya. Jadi makanya yang lahir dari benih Allah akan dianiaya oleh yang lahir dari benih manusia. Udah Pak? Udah? Ya. Oke. Jadi mana datanya Pak? Lukas berapa? Yesus itu Roh Kudus Bapaknya Yesus. Baik. Jadi di Matius 1:18 itu kan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Jadi makanya Yesus berkata, Bapakku yang di sorga. Jadi Pak, bapaknya Yesus itu, Bapaknya Yesus itu Bapa di sorga. Bapaknya Yesus. Pak, yang saya minta tertulis Roh Kudus Bapaknya Yesus mana Pak? Nah, seperti yang tertulis Matius 1 nomor 1. Saya setuju dengan Pak King tadi. Setelah saya tampilkan data, Bapak tidak akan mengerti. Yang saya minta yang tertulis Pak, Yesus itu Bapaknya Roh Kudus. Ya, mana gini Pak Sidik. Memang kadang tidak ada tertulis tapi tersirat. Bapak ini gimana sih? Tersirat enggak secara tertulis. Secara literasi tidak ada. Secara saya pembaca Pak, di situ tertulis itu Yesus itu anak Abraham, anak Daud, nggak nyambung juga Pak. Nah, anak Abraham, anak Daud. Itu yang tertulis. Nah, sekarang kalau saya bisa tanya sesuai dengan konteks yang tertulis, Pak. Sekarang dari mana Abraham menikahi Maria, Kalau Pak? diartikan secara harfiah tidak bisa. Emang Abraham punya anak? Enggak kan? Iya kan? Daud punya anak. Anak Yesus. Itu yang tertulis, Pak. Yesus anak Abraham, anak Daud. Itu makanya yang saya katakan tadi itu tersirat. Itu hanya pemakaian kata-kata yang supaya mudah dimengerti.
Makanya saya minta di mana Yesus itu tidak bapaknya ada. Roh Kudus. Tidak ada, itu tertulis, itu tersirat. Padahal Pak. di situ di dalam Pak, jadi di situ Bapak bukan anak, ya, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan Bapak. Gitu yang di situ kok tertulis Bapak Yesus Roh Kudus, mana Pak? Begini, sih, konsep ketuhanan Pak Sidik, konsep ketuhanan hakikatnya adalah satu Allah, ya kan? Tapi 3 pribadi. Makanya Pak Adi, kalau nggak ada jangan asal-asal ngomong loh. Ini diskusi loh, bukan asumsi, Pak Adi. Ini mereka mengacu ke oneness ini. Ini mengacu ke oneness ini berdua. Saya sudah menjawab dengan data-data, tapi yang saya bukan data-data yang minta tertulis mana loh. Bapak ini Maria mengandung dari Roh Kudus loh. Dari Pak, dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf, bukan suami istri. Jadi kalau dari Roh Kudus ini sekarang bapaknya berarti bapak kandung. Berarti Roh Kudus sesuai yang tertulis dalam Matius 1:18, berarti Roh Kudus sama Maria hubungan biologis. Ya. Hah? Hubungan biologis, bukan hubungan biologis, tidak ada hubungan biologis. Makanya terus jangan dipahami dengan pemahaman Bapak. Jadi Bapak tidak akan mengerti itu terus. Bukan, Bapak asal-asal bicara, Pak. Sementara nggak tertulis. Setelah kami minta tertulis mana, Bapak nggak bisa tunjukkan gitu loh. Sudah saya Matius 1 ayat 18 itu udah jelas. Lukas 1 ayat 26 sampai 28 udah jelas. Malaikat berkata akan mengandung. Bapak jangan cuma mau menang. Yohanes 1 ayat 18 sudah jelas. Cuma mau menang perdebatan asal-asalan Bapak jawab. Padahal nggak ada tertulis. Bapak menambah-nambah firman Tuhan itu. Firman yang ada di dalam itu Bapak tambah-tambah gitu loh. Bapak tambah, Bapak kurang loh. Nggak tertulis loh. Itu dari Roh Kudus loh. Dari Roh Kudus bukan Bapaknya Yesus. Susah nih. Bapaknya Yesus berarti kalau Yusuf tertulis pasti kalau Yusuf dari biologis, tidak dari biologis, berarti kalau Roh Kudus dari biologis, Pak. Halo Pak Sidik, itu nggak ada tertulis, tapi tersirat, dibilang tersirat, Pak. Saya nggak berbicara tersirat, tersurut, Pak. Saya berbicara data. Data, Pak. Kalau cuma berbicara tersirat, saya juga bisa mengatakan saya anak Tuhan. Iya, tersirat kan? Yang saya minta data loh. Coba, dari mana? Makanya, kalau Bapak beranalogi begitu, saya juga bisa mengatakan begitu, Pak. Kita kan diskusi ini pakai data. Datanya mana, gitu loh. Tidak semua itu ada tertulis, Pak. Tapi semua itu sebagian tersirat. Seperti contoh nih. Udah kayak lagu aja, Pak, tersirat. Allah merendahkan diri, ya kan? Allah merendahkan diri menjadi manusia. Allah itu kan pencipta. Iya kan, pencipta manusia. Saya mengatakan Allah merendahkan diri menjadi manusia. Iya, beda. Di Alkitab merendahkan diri. Beda Tidak konteksnya ada, itu, cari Pak. Beda. Bukan Bukan ini. Tapi itu dikatakan tersirat. Seakan-akan memang Allah menjadi manusia, dia merendahkan dirinya. Itu Pak, beda dikatakan konteksnya tersirat, di sini tertulis turun dari Roh Kudus, dari Roh Kudus, bukan Bapaknya Yesus yang masuk ke dalam Yesus. Dari Roh Kudus tertulis, Pak, tidak turun. ada. Loh, kalau tersirat iya, memang tidak menjelaskan. Karena dia kan dari Roh Kudus. Jelas. Iya, dari Roh Kudus, bukan Bapaknya itu Roh Kudus. Itu yang tertulis, makanya saya minta ke Pak Dokter Adi. Mana Pak Dokter Adi? Udah kabur. Pak Sidik kan yang mengatakan Bapak. Bukan, Dokter Adi yang mengatakan loh. Mana Dokter Adi? Sudah, Dokter Adi sudah nggak ada nih. Saya mau bertanya ini. Silakan. Ada. Aku bertanya ya, gantian ya. Anda bertanya terus nih. Iya, Pak ya. Oke, teman-teman yang ada di sahabat Andi Slebes Channel, sekian dulu ini sangat-sangat kredit nih. Ada 3 Kristen, pendapatnya semua berbeda-beda. Dokter Adi paling parah ini. Dia tidak mengakui kalau Yesus itu adalah anak kandung Bunda Maria. Dia bahkan blunder mengatakan bahwa ayah kandung Yesus itu adalah Roh Kudus. Kalau Mr. King ini juga aneh-aneh begitu. Diakui baru disangkal juga gitu. Ada Pak Gowit yang mengambil tengah-tengahnya begitu, Kristen juga. Ya mereka bertiga ya itulah apa adanya teman-teman. Sekian dulu, selamat menikmati, semoga terhibur dan bisa diambil hikmahnya seperti apa. Banggalah menjadi seorang muslim. Menjelaskan tentang ini tidak perlu bertele-tele, to the point by data.
ada Al-Quran, ada hadis yang menerangkan. Terima kasih buat semuanya. Kita undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.